Kita berbicara Fakif Bank, mereka sudah hampir pasti di puncak klasemen dan aman ya. Betul. Tapi kalau PTT ini mereka masih berupaya setidaknya mengamankan diri untuk berada di playoff kompetisi Eropa musim depan. Itu dia, yes, karena Fakif Bank ini ada sedikit dinaungi keberuntungan ya, di mana di laga hari kemarin Exjaci Basi itu melepas laga di Sultan Lar Ligi ya, yang membuat dia tidak bisa mencapai ataupun mengejar perolehan poin dari Fakif Bank. Sedangkan bagi PTT Sport masih ada di peringkat kelima. Dan untuk coba mengejar peringkat keempat sudah hampir mustahil karena jarak poin sudah cukup jauh Ya. dan juga jarak kemenangan terselisih ada 2 kemenangan. Namun dia harus mengamankan posisi kelima dari kejaran Galatasaray yang masih menguntit kalah sejauh ini masih unggul dengan jumlah kemenangan ya, dan kalah secara poin. Maka dari itu PTT Sport akan tampil lebih fight ya di laga malam hari ini karena masih ada misi dalam tanda kutip. Sedangkan bagi Fakif Bank tentu tidak ingin melepas laga begitu saja, di mana di laga tengah pekan pun mereka tidak ada pertandingan. Itu yang membuat Fakif Bank nampaknya kembali akan mengamankan peringkat pertama dan akan mencari keuntungan di babak Final Four nanti. Ya, nampaknya kali ini sudah ada roster Ya. ataupun starting six dari tim PTT Sport. Langsung menurunkan beberapa pemain andalannya, ada Merve Tenyel dan juga Amanda Campos ya. Betul. Ini kalau kita saksikan bagaimana Emilia Dimitrova yang tampaknya menjadi kapten ya. Betul. Emilia Dimitrova, pemain yang sejauh ini menjadi paling memukau di tim PTT Sport. Beberapa kali bisa meng-carry tim ini. Dan bisa mendapatkan keunggulan di laga-laga penting. Sedangkan ini adalah starting six dan roster dari tim Fakif Bank. Gaby Guimares, ada juga Isabel Haq, dan tentunya pemain yang menjadi idola di pecinta bola voli Indonesia, Zehra Gunes, sudah langsung mulai tampil dari set pertama ya. Iya. Ini wajar ya, Fakif Bank menurunkan skuad terbaiknya karena sisa pertandingan juga tinggal hitungan pekan lagi. Betul. Berarti mereka praktis hanya butuh mengamankan energi karena mereka masih tampil juga di Champions League dan rotasi pasti akan menjadi andalan bagi pelatih Giovanni Guidetti, Bang. Yes. Kali ini akan ada dua pertarungan juga antara Giovanni Guidetti dan Mehmet Bedesten Lioglu. Dua pelatih yang saat ini, yang satu masih menjadi pelatih timnas Turki, yang satu sempat menjadi pelatih timnas Turki, dan beberapa kali Mehmet menjadi pelatih di beberapa kelompok usia, ya itu di U23 ataupun 18 dan 20. Dan kali ini nampaknya akan segera dimulai untuk pencinta bola voli di Indonesia dimanapun Anda berada. Dua tim sedang melakukan persiapan terakhir. Di sebelah kiri layar kaca Anda, tim tamu PTT Sport dengan jersey berwarna putih hitam, sedangkan tim tuan rumah Fakif Bank ada di sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey hitam-hitam. Dan serve pertama nampaknya akan diambil Merve Tenyel, lakukan sudah di sana. Baik sekali. Ada variasi, dan Gaby Guimares langsung membuka laga di malam hari ini dengan sebuah boom spike luar biasa. Gaby Guimares. Ini posisi yang jangan diberikan kepada Gaby ya. Bagaimana, dan ini menarik bagaimana Aicha tidak diturunkan ya. Tapi yang diturunkan adalah libero cadangan dari Fakif Bank yang akhirnya diberikan kesempatan bermain oleh Guidetti, yaitu Aylin Sarioglu, karena secara pengalaman praktis Aicha untuk pertandingan-pertandingan seperti ini sudah bisa diistirahatkan ya. Betul sekali. Dan nampaknya ada sebuah spike yang luar biasa, sangat tepat akurasinya dari Emilia Dimitrova. Ini dia pemain yang sudah kita bahas di awal pertandingan, adalah pemain ace, pemain andalan untuk mendulang angka dan langsung membuktikan di kesempatan pertama. 1-1. Ilaida Ucak kali ini bersiap-siap akan lakukan serve. Ya, lakukan saja jump float serve di sana, diterima Gaby dengan cukup baik, dan luar biasa. Ini dia, Zehra Gunes. Dan lagi-lagi ekspresinya dingin ketika berhasil mendapatkan angka. Ya, best middle blocker musim lalu dan masih menjadi torehan poin terbaik di musim ini. Best middle blocker. Karena Zehra ini fleksibel ya, dia bisa dikatakan versatile sebagai middle blocker. Dia poin defense-nya bagus, poin attack dan quick-nya juga bagus. Ya, sama baiknya ya dari sisi attack ataupun defense. Dan kali ini ada serangan yang bisa diblok dan kesempatan Isabel Haq tip ball. Sudah jatuh di lantai, membuat poin kembali bertambah untuk tim tuan rumah Fakif Bank. Isabel Haq poin ke 294-nya di laga malam hari ini.
Ya, Jadi pas. pemain yang paling banyak menyumbang poin ya bagi tim Betul. Fakih Beng di liga. Tapi posisinya di musim ini agak sedikit terusik oleh keberadaan dari seorang pemain Gonzales, Gaila Gonzales, Gonzales, betul, ya, betul. Gaila Gonzales dari tim Med Group Sigorta, Med ya. Group Sigorta. Ya, ada saingan ketat dan saingan berat dari seorang Gaila Gonzales yang memang terus-menerus mendulang poin bahkan dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi tadi ada sebuah attack dari Bahar Akbai, quick yang baik sekali masukkan poin. Namun sayang sekali disusul dengan sebuah serve yang tidak sempurna, membuat keuntungan kembali bagi tim Fakih Beng. Nampaknya Emilia Dimitrova tadi yang belum panas ya. Iya. Ya, di sini terlihat ya lebih cenderung menurunkan pemain-pemain yang secara jam terbang di the whole season kurang diberikan Betul. kepercayaan oleh coach Loki Guidetti karena Tugba dan juga Kubra ini jarang bermain bersamaan. Apalagi ada Gunes di situ. Yes. keras Ada tadi. sebuah penyelamatan dari Gunes yang sangat baik dan ini dia. Ya, Tugba. Tugba masih bisa dibaca. Selanjutnya, quick yang lagi-lagi bisa menembus pertahanan dari Fakih Beng. Ya. Ada tag dari Akbai, Bahar tadi yang cukup baik. Skema yang hampir sama sebenarnya dengan kesempatan sebelumnya. Betul. Quick yang tidak terhalau tadi. Iya, 2 kali berturut-turut. Attack dari Bahar Akbai bisa menghasilkan poin dan Nah, kali ini dia, Amanda Campos. Ritual khasnya Kampos tadi tuh. Iya, jump float serve sudah lakukan dan quick dibalas quick, Iya. namun bisa diamankan. Ada upaya spike dan nampaknya terlalu melebar mengincar touch out tapi gagal Wildan. Betul. Ini momentum ya sebetulnya Ya. sih kalau kita lihat dari Fakih Beng bagaimana sejauh ini peran dari Aileen pun juga cukup baik untuk menghalau bola serta bagaimana mobilenya seorang Tugba dan Kubra di luar dugaan yang ketika ditampilkan dari awal pertandingan justru semakin padu dan ini sebetulnya harus dicoba di beberapa pertandingan-pertandingan sisa nantinya sebelum Ya, playoff ya. betul di laga-laga yang dalam tanda kutip sudah aman ya. Iya. Dan kali ini Emilia Dimitrova terbaca kesempatan berbalik untuk tim Fakih Beng. Wow, Akhirnya. Tugba Senoglu. Betul. Luar biasa. Iya, ada momentum yang mampu dimanfaatkan oleh Tugba Senoglu. Kita saksikan bagaimana ini poin-poin jarang. Bolanya langsung tadi sebetulnya, Betul, tapi betul. mampu diantisipasi oleh Gaby dan Tugba tanpa ampun. Ya luar biasa ya, ada recover yang sangat baik juga tadi dari Isabel Haq dan kali ini ada upaya jump. Jump attack serve yang gagal. Lalu memanjang kembali poin untuk tim tamu Ya, PTT Sport. Ya, Gini di- Guimares. betul. Di sepanjang musim ini agak menjadi tanda tanya ya. Bola-bola jump serve dari Isabel Haq nih tidak terlalu maksimal dan jarang yang jatuh tepat menjadi ace. Itu yang Ya, menjadi salah satu penyebab bagaimana justru seorang Gaila Gonzales yang berada di puncak top Betul scorer. betul sekali. Ada penurunan yang cukup jauh ya dari sisi service ace seorang Isabel Haq di mana musim ini hanya baru mendapatkan 13 ace-nya. Betul. Menurun jauh dibanding musim lalu yang sudah melebihi 20 kali ya. Betul. Dan kali ini kembali ada sebuah spike yang melebar dari Sila Caliskan Sila nampaknya. Caliskan. Ya, PTT ini kalau para pecinta bola voli dan juga Bambang ingat bagaimana di awal-awal musim dia sempat strike 5 pertandingan tidak kalah, tapi Yes. inkonsistensi masih menjadi masalah bagi tim ini. Betul, memang PTT ini dalam tanda kutip terlalu mengandalkan seorang Emilia Dimitrova ya. Iya. Dan sedangkan Amanda Campos yang juga baru didatangkan belum nampaknya mencapai tahap maksimal dari Iya, betul. adaptasi di Liga Sultanlar Ligi Turki ini. Dan nampak poin masih ketat 7 bagi Fakih Beng, 5 PTT Sport. Ya, 2 poin ya. Ya, kesempatan kali ini dari Sila Caliskan, setter berusia 25 tahun. Jump float serve sudah lakukan, diterima dengan cukup baik. Dan ada setup serangan. Gaby! Ah. Namun nampaknya terlalu panjang dan melebar tadi. Ya, terlalu jauh dan di sini cenderung tadi posisinya memang tidak menguntungkan bagi Gaby. Umpannya baik, tapi di sini kecenderungan posisi Gaby tidak dalam posisi yang tepat untuk melakukan sebuah tembakan ataupun pukulan tadi sebetulnya. Betul. Lumayan jauh dari net tadi Jangkauannya sebenarnya. juga. Betul. Dan kembali Sila Caliskan. Jump float serve kembali arahkan. Kali ini diterima dengan cukup baik. Dan attack dari bola kedua terbaca. Flashing tadi. Dan kali ini ada saving Aileen. yang sangat baik dari Alin. Free ball didapatkan kesempatan emas untuk Ya, PTT ini kita lihat Sport. nih seberapa kuat bloknya ataupun Ya, nampaknya ada foul. Ya, dari seorang Emilia Dimitrova tadi, attack error. ya kita saksikan. Iya, kalau tadi kita perhatikan ya pemirsa dan juga Bambang bagaimana pola yang diterapkan oleh Aileen ini mulai lebih baik. Dia terlihat
cenderung tidak terlalu berada di baseline karena dia tahu bagaimana Tugba dan juga Kubra ini memiliki postur yang ideal untuk sebagai middle blocker. Sementara Sehra bersiap untuk melakukan quick, dan ini kita lihat seberapa jauh strategi ini akan mampu dipatenkan oleh Coach Loki Guidetti di pertandingan pada hari ini. Betul sekali. Kali ini Kubra Akman, 27 tahun, akan bersiap-siap melakukan serve. Masih unggul 2 angka tim Fakif Bank sejauh ini. Kubra sudah lakukan, cukup baik di sana. Dan quick yang tadi menjadi free ball kesempatan kedua. Ini dia tip ball dan terlalu terburu-buru Zehra nampaknya. Ada back attack Amanda Campos yang nampaknya melebar. Ya, ada protes karena menganggap Amanda tadi hasil speknya menyentuh. Satu tangan dari middle blocker tim Fakif, namun wasit menunjukkan poin untuk tim PTT ataupun Fakif Bank. Ya, ini memang menjadi perkara ataupun masalah yang dialami oleh Fakif Bank ketika jam terbang dari Tugba Senoglu ini tidak terlalu banyak diberikan di musim ini. Dan beruntung kali ini Chansu Osbai justru bahkan yang mengambil angka tadi. Luar biasa ya, setter yang juga sempat mendapatkan rotasi ya sebenarnya Chansu Osbai ini dengan Buket Gulubai. Namun secara usia memang Chansu lebih senior dan mendapatkan kesempatan lebih banyak. Poin pertamanya di laga malam hari ini bagi Chansu Osbai. Ya, ini dia Kubra. Lakukan cukup baik di sana. Ada quick yang kembali dibaca. Kesempatan Gunes. Dan ini dia Zehra Gunes lagi-lagi dengan sangat dingin dan akurasi yang luar biasa. Bahkan bola quicknya tadi langsung menerpa lantai ya tanpa bisa diantisipasi. Ya, ini yang menjadi peluang dan juga konsistensi yang harus dipertahankan bagi Fakif Bank selama Zehra Gunes sudah kembali. Di jelang pertengahan musim ataupun jelang putaran kedua, Gunes kan sempat mengalami cedera. Praktis posisinya ketika itu digantikan oleh middle blocker lain yaitu Chiako Ogbogu ataupun juga bahkan seorang Deria yang sering bermain. Tapi ini yang menjadi perkara dari Fakif Bank ketika ada pemain-pemain yang tidak memiliki jam terbang. Mereka sempat kalah ketika menghadapi Kuzeboru 3-0, Isabel Haq tidak bermain. Nah, ini harusnya mulai dievaluasi oleh pelatih Giovanni Guidetti agar setidaknya pemain-pemain yang tidak memiliki jam terbang diberikan jam terbang lebih banyak untuk bisa mengamankan, karena kita masih ingat Fakif Bank masih ada 3 kompetisi, Champions League, Turkish Cup, dan tentu untuk mengamankan title Sultan Al Rigi nanti. Yes, karena Fakif Bank adalah juara bertahan ya di Sultan Al Rigi musim lalu, dan kali ini juga masih ada kesempatan untuk kembali back to back juarai Sultan Al Rigi. Sedangkan seperti yang Wildan bilang, memang di laga-laga yang dalam tanda kutip aman harusnya mendapatkan kesempatan bermain lebih ya. Para pemain yang selama ini masih sering duduk di bangku cadangan, dan akhirnya di laga malam hari ini kita bisa melihat Tugba Senoglu dan Kubra Akman tampil sejak set pertama. Ya, ini dia Kubra floating serve, arahkan ke baseline. Ya, touch out. Ada touch out tadi, sebuah spike yang cukup keras dari Emilia Dimitrova, pemain asal Bulgaria yang sudah sangat senior ya, 30 tahun, pernah bermain di Liga Bulgaria, Rumania, Italia, Jepang, bahkan membawa klubnya di kompetisi elit Jepang menjadi juara liga saat itu. Ini yang menandakan bagaimana sekarang Fakif Bank cenderung lebih bermain sebagai tim dibandingkan di musim lalu. Betul. Bagaimana perolehan poin demi poin yang dipatenkan oleh para pemainnya ini cenderung tidak ada dominasi dari para pemainnya, karena terbukti Gaila Gonzalez menjadi best scorer, dia adalah pemain dari MGS. Best server ada Arina Fedorceva. Kita tahu di musim lalu hampir semuanya adalah pemain-pemain dari Fakif Bank. Betul sekali. Dan kali ini Isabel Haq bahkan secara angka tertinggal cukup jauh ya, baru mendapatkan 293 poin sebelum laga ini, dan itu menandakan dia tercecer di posisi sekitar 17 peringkat perolehan best scorer. Dan yang nampaknya ada sebuah upaya tadi yang tidak sempurna dan Gaby lagi-lagi tidak sempurna. Gunes. Nah, ini dia sangat baik. Ya, tidak terlihat ya bagaimana sebuah koordinasi yang coba dilakukan oleh PTT di awal-awal pertandingan ini. Padahal kalau kita perhatikan sebetulnya serangan dari Fakif Bank ini cenderung masih buntu. Tidak terlalu semaksimal biasa yang mereka lakukan di pertandingan-pertandingan lain. Karena harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh Leda Ucak, oleh seorang Emilia Dimitrova untuk menggempur. Karena praktis kita saksikan poin dari PTT pun tidak terlalu jauh 5 angka. Iya, di laga malam hari ini. Ini dia. Baru langsung dijawab nampaknya Wildan. Dan memang seperti yang Wildan bilang, di laga malam hari ini Braga Guimares bahkan baru mendapatkan 2 poin, Isabel Haq 1, bahkan seorang Zehra Gunes yang menjadi pengumpul poin terbanyak hingga setidaknya di pertengahan set pertama ini. Itu menandakan benar bahwa kolektivitas tim meningkat meski secara individu para pemainnya justru tidak terlalu menonjol ya. Dan ada sebuah jump attack yang keluar. Sayang sekali, memang tipis tadi. Upaya dari Ilaida Ucak dan melakukan servis. Ya, Ucak adalah pemain yang mengawali karirnya di Fakif Bank Academy.
Tapi berjaya bersama Yesiliurt di musim lalu yang juga ikut membawa Yesiliurt juara CIV Challenge. Nah ini Yesiliurt ironis Bambang, pemain-pemain andalannya cabut semua, pergi semua. Betul. Ada Karutasu, ada seorang Ilaida Ucak yang membuat akhirnya Yesiliurt sekarang terbenam di dasar klasemen. Tercecer ya di persaingan Sultan Lar Ligi. Dan nampaknya kembali tadi ada sebuah quick yang sangat baik dari Akbai. Dan ini dia kesempatan bagi Fakih Beng, Isabel Haq. Ya, standby. Nampaknya ada miskoordinasi dari para pemain Fakih Beng dan bisa diamankan poin kembali oleh Sila Chaliskan. Ya, poin kedua bagi seorang setter dari tim PTT Sport ini. Ya, masih ada namanya Cemorova sebetulnya yang juga tampil reguler di awal musim dari Sultan Lar Ligi dan juga dia sempat menjadi andalan bagi PTT di Turkish Cup. Betul. Nampaknya masih harus menunggu kesempatan dan ini dia Isabel Haq. Ya, tidak ingin mengulang kesalahannya yang sebelumnya. Langsung spike kelas dilancarkan dan tidak bisa ditahan tadi oleh Marve Teniel. Betul, pergerakan dari si Maikert juga belum terlihat untuk bisa mengamankan bola-bola cepat dari Fakih Beng. Harusnya dia tahu bagaimana Fakih Beng ini cenderung memiliki pola permainan yang sangat cepat dan tegas dari Isabel Haq ataupun juga Gaby Guimaraes. Tapi lagi-lagi posisi dari si Maikert ini sering out of position dan beruntung bola keluar kali ini. Ya, Gera Gunes tadi yang gagal melakukan serve. Nampak variasinya terlalu jauh dan ada rotasi tentunya dengan seorang libero yang langsung dimasukkan. Kesempatan kembali untuk tim PTT Sport untuk melakukan serve. Siap-siap di sana. Amanda Juliana Sen Campos Francisco. Nama lengkapnya. Lakukan saja, cukup menyerang. Dan ada sebuah upaya Isabel Haq. Keras. Namun ada foul. Ya, kita belum pastikan tadi apakah memang menyentuh net ya tangan dari salah seorang pemain PTT. Antara menyentuh double ya dari penerimaan. Seorang Amanda Campos. Tadi. Iya. Itu yang membuat wasit langsung menunjuk poin untuk tim Fakih Beng. Isabel Haq. Ya. Lagi 2 tahun melakukan hampir saja tadi. Dan kali ini lagi-lagi bisa diamankan. Kesempatan berbalik. Namun ada monster block yang sangat baik. Didapatkan tentunya oleh Bahar Akbai. Pemain yang memiliki tinggi 196 cm ini melakukan sebuah blok yang sangat tepat dengan timing yang luar biasa. Ya, sepanjang musim ini Bahar Akbai menjadi salah seorang pendulang poin bagi PTT Sport melalui pola defensif. Betul. Dia sama dengan Serra Gunes sebetulnya. Posturnya pun tidak terlalu jauh berbeda. Dan ini yang tentunya harus dimanfaatkan oleh PTT untuk terus mematenkan. Tapi tidak mudah memang karena di sana ada kekuatan dari Kubra, ada Tukba juga yang memiliki kecepatan. Jadi agak sedikit tricky jika PTT harus bisa berani mengimbangi permainan cepat dari Fakih Beng. Karena rotasi para pemain dari Fakih Beng luar biasa ketika seorang Zehra di depan, maka di belakang ada pemain lain ya, yaitu beberapa Kubra yang saat ini bermain. Dan sebaliknya, kali ini ada upaya serangan yang kembali terbaca. Isabel Haq, back attack yang masih bisa diamankan, namun free ball. Masuk tadi. Nampaknya sebuah pressing ataupun bola yang sebenarnya tidak terlalu keras, namun menempatkan di area yang sangat terbuka. Ya, terlalu poin ya. Iya, terlalu jauh juga tadi posisi Alin Sairoglu untuk mengamankan bola. Betul. Karena tadi sebetulnya jika sepersekian langkah lebih cepat, Aileen bisa melakukan pancake diving sebetulnya. Betul. Dan ada sebuah poin pertama bagi Merve Teniel tadi. Kali ini bola quick Isabel ataupun luar biasa kali ini ada sebuah attack yang sangat cepat namun keluar. Ya ini yang harus dipertahankan tentunya bagi PTT. Ketika dia tahu beberapa pemain Fakih Beng yang sering melakukan kesalahan ini ada di momen-momen ketika PTT memperkuat blok mereka. Jadi ada sedikit rasa nervous sebetulnya ditampilkan oleh pemain Fakih Beng. Tapi konsistensi, seberapa jauh PTT bisa mempertahankan itu. Ya, tadi ada sebuah quick yang gagal dari Kubra Akman Chaliskan. Baru dibilang, lagi. Langsung dibayar dengan tuntas oleh Gaby Guimaraes. Ini dia pemain andalan. Dan memang beberapa kali ya menambal kekosongan ketika Isabel Haq tidak dalam performa terbaiknya. Meski dengan tinggi yang hanya dalam tanda kutip 180 cm, tidak terlalu menjulang ya untuk ukuran outside hitter, tapi lagi-lagi jam ataupun vertikal jamnya yang luar biasa membuat attack spike dari mudah sekali ya. Ada blok yang sangat tepat dari Zehra Gunes. Ya, semakin memantapkan diri Zehra di puncak jajaran top scorer, winning ataupun best blocker maksud saya. Karena praktis di sebelum pertandingan ini saja secara winning block dia sudah menang 32 ya. Tentunya masih kalah banyak ya dibanding Bahar Akbai dari tim PTT Sport yang sudah mencapai 57 winning block. Dan kali ini kesempatan lagi-lagi bisa dibaca. Setup serangan yang cukup baik. Ini dia quick.
Zehra terbaca tadi, masih bisa. Dimitrova. Oh, Ya. sebuah Dua, pressing. ya. Betul. Ada dua kesalahan yang saya catat dari seorang Tugbasenoglu di sini. Bagaimana tadi yang pertama ketika bola pressing yang dilakukan oleh Bahar Akboy atau kalau tidak salah Emilia Dimitrova yang tadi bertabrakan dengan Aileen. Betul. Dan kali ini ada bola yang sebetulnya tidak terlalu keras tapi mungkin mati langkah seorang Tugbasenoglu. Yes. Penempatan bola yang luar biasa kembali dari Emilia Dimitrova tadi, poin Dan ketiganya. 3 kali kesalahan dari Tugba. Dan membuat Iya. servis ace pertama dari seorang Merve Taniel sekaligus bagi tim PTT Sport di laga malam hari ini. Iya, ini harga yang mahal yang harus dibayar oleh seorang Loki Guidetti ketika beberapa pertandingan terakhir mencadangkan Tugbasenoglu dan Ya. jarang sekali diberikan kesempatan bermain. Padahal Betul. label dari Tugba adalah pemain tim nasional Turki yang tampil di VNL. itu dia. Dan nampaknya memang belum menemukan sentuhan terbaiknya ya di laga malam hari ini Tugbasenoglu. Namun ada seorang Isabel Haq lagi-lagi yang melakukan boom spike tadi. Iya. Sangat keras, sangat terarah dan telak. Tentu bola seperti ini adalah bola kesukaan dari seorang Isabel Haq, pemain asing asal Swedia. Ya, Gunes sendiri pun menjadi ataupun memuncaki top best blocker itu karena set yang dimenangi oleh Fakif Bank ini cenderung lebih sering main strike set ya. Betul, betul. Dan kali ini, Play on. oh, Masih play sebuah on. miskomunikasi tadi dari Iya, pemain PTT Gunes dan lagi. Gunes langsung menghukum. Iya. Namun nampaknya ada sebuah protes dari sang kapten Emilia Dimitrova yang menganggap bola sudah mengenai rantai ya. Namun tadi terlalu cepat berselebrasi juga, Betul. membuat kesempatan berbalik dan dihukum langsung oleh Zehra Gunes. Poin kelimanya di laga malam hari ini, top skor sementara. Ya. Ya, kita saksikan bagaimana tipis tadi sebetulnya bola. Yes. Nih Chansu. Saya terkidal. Oh, variasi yang cukup baik. Dan- Tapi lagi-lagi ya, arah bola yang diberikan oleh Ilaida Ucak ini selalu mengarah ke Emilia Dimitrova. Betul. Harusnya di angka-angka krusial, apalagi ini mendekati poin ke-20, dia mulai harus bisa memberikan sebuah variasi dan sangat disayangkan. Ya, ada kartu kuning ya bagi Iya. Emilia Dimitrova. Padahal sedang dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan Betul. dan ini bola masuk sebetulnya. Iya, di kesempatan sebelumnya itu Iya. yang masih mendapatkan perdebatan tadi ada sedikit ekspresi setelah melakukan sebuah spike keras yang berhasil menghasilkan poin bagi Emilia Dimitrova. Poin yang juga cukup banyak sudah menjadi poin keempatnya di laga malam hari ini. Kali ini ada bola kesempatan namun Isabel Haq, wow. Kencang dan ada reset serangan Amanda Campos. Ada sebuah bola yang bisa diamankan dengan baik sangat baik sekali dari tadi. Gaby Guimares namun free ball. Kesempatan berbalik bagi PTT Iya. Sport. Dan Emilia berhasil tadi meski sempat diblok namun bola blockingnya justru keluar. Poin untuk tim PTT Sport. Betul. Ini yang membedakan memang bagaimana tim papan atas dengan tim yang berada ataupun berkutat di papan tengah. Bagaimana Yes. pola yang diterapkan oleh Fakif Bank ini cenderung tidak terlalu panik dia. Ya, sangat tenang ya dalam Iya. menerima upaya serangan dari tim PTT Sport. Kali ini kesempatan dari Ilaida Ucak. Oh, Gagal. serve yang tidak sempurna lagi-lagi. Kembali kehilangan momentum dan cukup menyesal nampaknya karena ketika bisa melapangkan bola ke arah tim Fakif Bank, Iya. ada kesempatan untuk PTT kembali mendulang poin. Namun kali ini Gaby sudah lakukan, ada upaya quick dan foul. Nampaknya salah seorang pemain dari Fakif tadi melewati net ya, menyeberangi net. Zehra Gunes yang dianggap melakukan foul. Ini dia pemain yang benar-benar sedang naik daun ya. Oh, ya tipis tadi memang. Betul. Dan upaya dari Gunes dan rekan-rekannya jadi juga cenderung sudah melewati net dan keluar lagi. Oh, 2 kali berturut-turut bahkan dari sang kapten Emilia Dimitrova gagal melakukan serve, Iya. membuat lagi-lagi ya kehilangan momentum para pemain Betul. PTT Sport. Ya ini dependensi dan juga ketergantungan PTT terhadap Emilia Dimitrova ini sangat besar. Ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi manajemen agar tidak menjadi bumerang bagi mereka di pertandingan-pertandingan menghadapi tim besar seperti Fakif Bank. Betul. Salah satu contohnya. Ya ada poin dari seorang Amanda Campos tadi, spike yang tidak bisa diamankan dengan sempurna oleh Kubra Akman Caliskan, memiliki nama yang hampir mirip dengan setter tim PTT Sport, Iya, Sila Caliskan. Caliskan, betul. Berbeda 2 tahun keduanya, yang satu setter, yang satu middle blocker dan Ya Cala Erdem nih. betul, Caila Erdem akan masuk kali ini. Iya. Berikan rotasi dengan seorang Merve Teniel. Ya, opposite. Ada 2 opposite di dalam permainan pada malam hari ini harusnya Ya. bisa dimaksimalkan oleh PTT. Tinggal seberapa kreatifnya seorang Betul. Sila Caliskan untuk bisa memberikan bola kepada Emilia Dimitrova atau Oh. justru seorang Cala Erdem. Tapi lagi-lagi Lagi-lagi, betul. Tugbasenoglu tadi yang Ya. melakukan sebuah spike tajam yang luar biasa. Memang
sejauh ini pertahanan ataupun bloker dari para pemain PTT Sport memang sangat tidak maksimal. Iya. Terlalu membiarkan ya beberapa variasi serangan dari tim Fakih Bank yang juga memang serangannya cukup variatif. Tidak hanya diarahkan kepada seorang Gaby Guimaras ataupun Isabel Haq, tapi ada pemain-pemain lain yang mendapatkan kesempatan spike. Betul. Dan ini adalah timeout yang diambil oleh PTT di poin ke-20-24. Tricky ini sebetulnya karena Fakih Bank sudah tinggal 1 poin lagi, PTT 20, tapi tidak ada perubahan sejauh ini yang cukup kontras yang dilakukan oleh PTT Sport. Sebetulnya ini terjadi karena inkonsistensi yang mereka lakukan di pertengahan musim. Di awal musim mereka tampil sangat luar biasa baik, bahkan menjadi salah satu favorit untuk berada di 4 besar bahkan di putaran pertama. Tapi lagi-lagi dependensi kepada seorang Emilia Dimitrova ini yang terlalu besar membuat perolehan poin agak sedikit sulit ketika seorang Emilia Dimitrova ini mati kreatif. Betul. Secara perolehan poin memang tercecer ya, cukup jauh dari Tuk Havayo. Sudah mendapatkan 51, sedangkan PTT masih 44. Dia bahkan sebenarnya kalah poin dari Galatasaray. Namun beruntungnya secara kemenangan dia lebih banyak dari Galatasaray, sehingga PTT memiliki posisi lebih tinggi dibanding Galatasaray di papan klasemen. Dan nampaknya tadi set Saisi yang gagal ya, namun ada kesempatan. Ya, ini cenderung bagaimana sebetulnya Fakih Bank juga ingin mengambil bola dari upaya blocking nih, karena ada Tugba, ada Kubra, ada Gunes. Ya, kita saksikan. Oh, Aileen. Hampir laki bola Ya, ini tuntas nih. Tugba gagal. Oh, tembus dan berakhir sudah set pertama dengan 25-21. Kita tunggu tentunya mampukah PTT membalikkan keadaan Bams di set kedua atau justru Fakih Bank yang akan semakin nyaman di puncak klasemen. Temukan jawabannya setelah jeda break yang satu ini. Tetap bersama kami. Sebetulnya PTT ini punya peluang untuk menyerang ya, tapi lagi-lagi inkonsistensi mereka terjadi dan ketergantungan mereka terhadap sosok Emilia Dimitrova dan absennya Ellen Ruzovere di pertengahan musim yang masih mengalami cedera ini cukup kontras. Karena Fakih Bank sebetulnya mereka menurunkan tim lapis kedua bisa dikatakan. Hanya ada nama reguler seperti Gaby, Zehra dan juga Isabel Haq. Ini menandakan bahwa harusnya PTT bisa memaksimalkan poin tersebut dan cenderung lebih tenang meskipun memang laga away kita tahu tidak mudah ya. Betul dan memang misi sulit ya, dimana saat ini bahkan seorang Amanda Campos pun belum bisa step up untuk mengimbangi permainan dari seorang Emilia Dimitrova yang terus-menerus menjadi andalan. Sedangkan bagi tim PTT Sport ini juga ada sedikit ketidakberuntungan di mana mereka kehilangan 6 serve. Serve error tercipta bagi PTT Sport sebanyak 6 kali, itu membuat serangannya tidak optimal, Wilan. Chansu Osbay bahkan langsung melakukan error serve di set pertama ini harusnya bisa menjadi pertanda baik ya. Dan tinggal seberapa jauh PTT Sport bisa memaksimalkan pergerakan dari Sila Caliskan. Karena tadi yang sempat Anda bahas juga Bom, sebagaimana bola-bola quick dari Sila Caliskan ini cukup membahayakan dan bisa diupayakan lah melalui bola-bola kreatif dari Ilaida Ucap. Ya, kali ini diterima ya nampaknya dengan cukup baik dan kesempatan Gaby terlalu dalam. Oh, sebuah variasi ataupun upaya serangan yang gagal tadi terlalu dalam, memang sulit untuk dikejar oleh seorang Gaby Guimaras. Betul. Bola dari Chansu Osbay yang terlalu dekat ke net. Poin untuk PTT Sport. 2 kali error tercipta bagi Fakih Bank. Kali ini sudah lakukan cukup membahayakan. Ada kesempatan Isabel Haq. Dan lagi-lagi poin untuk tim Fakih Bank. Lagi-lagi untuk seorang Isabel Haq. Ya, 2-2. Momentum harus bisa dipertahankan oleh PTT karena sebetulnya kecenderungannya PTT di set kedua ini harusnya bisa melakukan evaluasi dari segi receive mereka. Betul. Ataupun juga dari segi bagaimana mereka bisa melakukan sebuah optimalisasi kesalahan dari Fakih Bank. Karena sebetulnya Fakih Bank juga bukan tanpa celah ya. Tadi Tugba dan juga Aileen sering sekali melakukan kesalahan. Tugba akhirnya melakukan moments of redemption. Luar biasa tadi, sebuah spike yang sangat keras. Bahkan meski posisinya dan arah bolanya tepat ke pemain PTT, tapi tidak bisa diantisipasi ya. Ini sebuah bukti bahwa Tugba juga memiliki sebuah kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan memang bagi pemain timnas Turki ini, ketika mendapatkan kesempatan harusnya bisa dimaksimalkan. Dan kali ini ada upaya Emilia berikan kepada Amanda Campos. Sebuah spike yang mengincar touch out dan berhasil. Kembali poin kali ini bagi tim PTT Sport. Ini ya yang harusnya sebetulnya dipertahankan oleh PTT Sport. Karena Fakih Bank pun melakukan hal yang serupa ketika PTT merapatkan blok mereka. Karena agak sulit ketika seorang Kubra dan Zehra ini sedang bertandem untuk melakukan sebuah serangan murni jika tidak mengincar touch out. Oh, ada back attack yang luar biasa dari Gaby, namun bola masih hidup. Cantik sekali. Recover. Wow.
recover attack yang luar biasa diselesaikan oleh Bahar Akbai, Wildan. Iya, inilah yang betul-betul harusnya terjadi oleh PTT dari set pertama. Mereka mampu. Bagaimana ada kecolongan, ada lubang dari Fakif Bank dan harus sedikit lebih tenang karena terbukti ketika Fakif Bank asik menyerang, praktis block ataupun middle blocker peran hanya diambil oleh Zahra Gunes karena Tugba pun juga adalah seorang outside hitter sebetulnya. Yes. Dan tadi ada bayar tuntas. dibayar oleh Zahra Gunes dengan luar biasa. Mengincar sudut di sebelah kanan pertahanan di PTT Sport, bahkan menerpa garis lapangan, kembali mendapatkan angka 3-4. Masih tertinggal tim tuan rumah, kali ini ada sang princess Zahra Gunes, lakukan sebuah jump float serve yang cukup baik, dan ada quick yang lagi-lagi berhasil. Bahar Akbai, Wildan. Betul, sinyal positif, lampu hijau, lampu kuning bagi Fakif Bank, lampu hijau menyerang bagi PTT Sport karena terlihat mereka lebih kreatif, mereka lebih nyaman dan mulai tahu peran yang harusnya diambil oleh Bahar Akbai di awal-awal set kedua ini. Bahar Akbai sudah melampaui perolehan poin dari Emilia Dimitrova dengan 6 angka, sedangkan Emilia masih tertahan di angka kelima. Kali ini Amanda Campos sudah lakukan ini bahaya. Isabel Hak. Terbaca ternyata. Dan kali ini Tugba, Ya, 2 spike kunci dari Tugba ini harus hati-hati ya. Dan saling menunggu dalam mengambil antisipasi bola. Sayang sekali. Merve Teniel terburu-buru untuk mengambil sebuah pergerakan untuk menyerang ya. Ya, ini kita lihat ya di sini ya. Ini sebetulnya harusnya lagi-lagi ini adalah bolanya seorang libero. Ini adalah bolanya seorang Simaker. Tapi sejauh ini Simai justru melakukan out of position. Sebenarnya ini posisinya tepat, tapi harusnya ada perintah bahwa Simai yang langsung mengambil bola pertama. Dan ace dari seorang Isabel Hak. Ace ke-14-nya sepanjang Sultan Lar Ligi musim ini. Iya. Arah yang sangat baik tadi ya mengincar seorang Amanda Campos. Tidak terlalu keras padahal itu. Sebuah variasi serve yang luar biasa. Lagi-lagi Isabel Hak. Lebih kencang kali ini dan cukup menyulitkan. Ada sebuah serangan Merve Teniel yang terbaca. Namun ini dia Tugba. Luar biasa Tugba Senoglu. Iya. Sudah mendapatkan 3 poin di set kedua ini. Best outside hitter Turkish Cup 2017-2018 dan memang ya inilah kedalaman squad yang dimiliki oleh Fakif Bank. Tugba juga menjadi salah satu pemain yang bisa menjadi kartu as sebetulnya. Betul. Dan kali ini kembali Isabel Hak tajam sekali. Aileen. Ada sebuah pancake decking yang luar biasa namun terlalu memaksakan terlalu rendah dan bahkan tidak melewati net ya. Betul. Poin untuk PTT Sport. Ya, sebenarnya ada sebuah recover juga yang luar biasa tadi dari libero tim Fakif Bank melakukan pancake diving save dan ada Bahar Akbai. Pemain bertinggi 196 cm. Ya, hanya selisih 1 cm dengan Zahra Gunes. Sudah lakukan jump float serve di sana, diterima Gaby dengan sangat baik dan kesempatan Isabel Hak. Cantik sekali. Namun bolanya keluar, sayang sekali. Tapi keluar ya. Ya, tip ball tadi dari seorang Isabel Hak yang mencoba melakukan variasi. Poin kembali pertama untuk PTT Sport. Ya, kita saksikan Isabel Hak ini juga punya saudara kandung kakak dari Isabel Hak itu Anna Hak yang juga merupakan pemain voli. Yes. Dan mereka saling bahu-membahu di tim nasional Swedia. Ya? Untuk VNL musim lalu dan tentu juga di VNL musim ini akan dinantikan karena cukup menarik. Namanya kalau di name setnya Isabel itu Hak, tapi kalau kakaknya itu Anna dia, bukan Hak. Dan supaya tidak tertukar ya. Betul. Dan identik dengan nomor 17. Sementara Isabel Hak nih identik dengan nomor 11. Tapi di tim nasional Isabel Hak justru yang menjadi kapten bagi timnas Swedia, Bang. Betul sekali, meski lebih muda ya secara umur. Ada sebuah attack bola kedua tadi yang berhasil diamankan. Gaby, ini dia kematangan dari pemain yang memang sangat diandalkan. Pernah menjadi best outside hitter di Champions League musim lalu ya. Iya. Dan juga mantan pemain dari Itambe Minas yang seperti kita ketahui adalah klub yang juga luar biasa di Liga Brazil. Betul. Ya, legenda hidup Itambe Minas ya. Dia masuk dalam jajaran Hall of Fame-nya Itambe Minas di volleybox.net. Dan pemain 500 besar dunia. Keras sekali, kualitas. Ini dia sebuah attack yang sebenarnya harus diperbanyak ya. Lagi-lagi dari Emilia Dimitrova. Pemain yang memang terus menjadi pendulang angka bagi tim PTT Sport. Kali ini sebuah full swing spike tadi. Tidak bisa diantisipasi oleh Tugba Senoglu. Dan Sila Caliskan bersiap-siap lakukan sebuah serve. Tangan kiri dia. Luar biasa. Namun ini dia. Dibalas ke baseline tadi. Yes.
Ada serve dari Sila Caliskan dan dibalas oleh Kubra Akman Caliskan ya. Dua pemain yang memiliki nama Iya. belakang Caliskan. Tampil ujuk gigi kali ini dan memang benar sebuah quick serve ataupun quick spike yang menyilang dan menuju ke sudut lapangan. Ya ini aja unjuk gigi ya, Bang, Betul, dan juga para pecinta bola voli dimanapun Anda berada, karena seperti yang kita tahu FIVB Women's World Championship pun juga akan berlangsung tahun ini. Yes. Volleyball Nations League pun juga akan berlangsung tahun ini. Praktis Giovanni Guidetti sebagai pelatih tim nasional Turki punya opsi yang sangat banyak untuk memilih roster dari dua turnamen yang praktis juga tidak ingin dilepas begitu saja oleh Betul, Turkish Volleyball Federation. Betul, dan memang ketika mendapatkan kesempatan maka harus bisa dimaksimalkan Iya. ya untuk sambil mengasah sehingga ketika VNL nanti dia mendapatkan puncak performanya, Wildan. Namun kali ini Quick yang kelab menjadi andalan dari para pemain PTT Sport kembali menghasilkan angka Iya. luar biasa dari seorang Ilaida Ucak, Wildan. 5 kesalahan receive dilakukan oleh Tugba Senoglu, sangat Yes. disayangkan. Praktis Tugba ini memiliki peluang untuk melakukan serangan yang cukup baik. Spike-nya tadi 3 kali masuk ya. Yes, betul. Bahkan satu diantaranya Quick tadi yang mampu menipu para pemain PTT. Tapi di satu sisi kesalahan yang dilakukan Tugba pun juga besar. Ini praktis harus dibenahi dan Ya, Gaby. ada Gaby yang menambal nampaknya, Ya. Wildan. Luar biasa tadi, spike yang keras, tajam, dan lagi-lagi mengincar posisi yang cukup terbuka. Betul. Ya, jika bisa ditanya siapa pemain Fakih Bank yang paling konsisten di sepanjang musim ini selain seorang Chansu Osbay jika tidak mengalami cedera ketika Yes. itu adalah seorang Gaby Guimaraes. Guimaraes, betul. Oh, lagi-lagi kali ini sebuah upaya. Oh, salah komunikasi. Namun nampaknya selesai, betul. Tidak bisa dikembalikan. Tadi ada miss koordinasi dari Betul. Zahra Gunes dan lagi-lagi Tugba Senoglu yang seperti Wildan bilang bahwa di laga kali ini secara attack Tugba sudah lebih baik ya. betul. Namun secara sisi defensif sedikit ada penurunan performa, Ya. tidak seperti Tugba yang biasanya. 1 poin kali ini. Yes. Oh, service ace Oh, luar masuk, biasa. ya. Bahar Akbay Betul. menciptakan service ace kedua bagi tim PTT Sport. Ya. Ataupun seorang ini ya. Alaida Ucak Alaida tadi. Ucak, yes. Ya, dan Ya, bahkan ya. kali ini pengamatan dari Tugba cenderung tidak maksimal tadi. Ya, Sebetulnya ya. jika posisinya agak sedikit ke belakang, Tugba bisa melakukan sebuah receive tadi harusnya. Ya, kembali Alaida Ucak lakukan, namun kali ini lebih dekat dan quick yang luar biasa. Lagi-lagi sang princess Zahra Gunes. Ini dia sangat dingin ketika Iya. mendapatkan poin. Dia sadar bahwa dirinya menjadi sorotan ya. Jadi tetap dingin untuk bisa fokus di pertandingan. Sebuah teknik yang sempurna karena mengincar area yang jauh dari jangkauan para pemain PTT Sport. Kembali kali ini Amanda Campos kurang sempurna dan reset Ya. serangan. Namun kali ini ada upaya Emilia Dimitrova terbaca. Kesempatan berbalik. Oh! Ya, Gunes lagi. Ya, di sini terlihat Gunes mengambil panggung, mengambil peran dan bisa memaksimalkan keadaan. Dia tahu rekan-rekannya mulai terkunci. Yes. Isabel Haq tidak tampil terlalu on perform di set kedua ini. Gaby Guimaraes cenderung menjadi pembeda ketika bola-bola spike dan ini yang bisa dimaksimalkan oleh Zahra dalam bola-bola quick ya. Ya, benar. Zahra tampil step up di mana Fakih Bank juga menyimpan seorang Michelle Bathakli ya, Betul. yang masih duduk di bangku cadangan. Dan kali ini, sebuah foul nampaknya. Ya, bahkan ini ada kesalahan yang tidak perlu sebetulnya dilakukan Ya. oleh Tugba Senoglu Tugba tadi. Senoglu lagi-lagi harus bisa kembali memperkuat rasa percaya dirinya tentunya. Ya. Dan nampak beberapa kali juga terburu-buru dalam melakukan antisipasi. Kali ini ada upaya serve, Emilia Dimitrova sudah lakukan. Di sana ada Zahra. Wow, hampir menjadi headshot tadi, namun bisa diamankan dan sayang sekali bola tetap menerpa di area pertahanan tim PTT Sport. Ya. Poin kembali bertambah 14-12 bagi tim Fakih Bank. Ya, secara mental sebetulnya Fakih Bank harus bisa mengembangkan kondisi pemain-pemainnya agar dalam kondisi peak performance. Karena Betul. di Champions League nanti mereka akan menghadapi rekan ataupun juga seteru abadi mereka di kompetisi bola voli Turki yaitu Betul, Fenerbahce Fenerbahce. di semifinal yang Yes. akan menjadi sebuah momen krusial karena kita tahu di musim lalu Emilia Dimitrova kosong lagi-lagi. tadi. Ya. Kita lanjutkan lagi ketika di musim lalu menghadapi Imoko, Fakih Bank melakukan sebuah anti klimaks cerita yang hampir membuat fansnya agak kecewa karena Betul permainan sekali. Fakih Bank sangat luar biasa baik. Praktis di tahun ini pelatih Loki Guidetti ingin tidak mengulangi kesalahannya agar Ya. mereka ada impian besar Fakih Bank untuk bisa melakukan sebuah treble winner apalagi di akhir tahun lalu di tahun 2021 mereka menjadi juara dunia, praktis akan menjadi sebuah rekor baru bagi tim asal kota Istanbul. Ya, dan memang kali ini ada upaya nampaknya terbaca, kesempatan bagi PTT Sport. Amanda Campos. Kosong wow. tadi. Dia sangat pintar Ya, memilih game sudut. on. Iya. Ini dia 14 sama. Pertengahan set kedua.
Poin yang cukup penting disumbangkan seorang Amanda Juliana Saint Campos Francisco. Pemain yang juga sempat menjadi best receiver di South American Championship tahun 2017. Ya. Namun Kalau kali ini masih harus berjuang ya untuk kembali Betul. masuk timnas karena saingannya juga cukup ketat termasuk seorang Gaby Guimares. Oh, winning block. Luar biasa. luar biasa. Bahkan seorang setter Sheila Chaliskan melakukan sebuah blok sangat luar biasa, sangat baik. Tadi tekniknya dan timingnya sangat sempurna. Sebuah upaya quick Ya, yang terbaca ini yang dari harus Kubra Akman ya. betul, ini yang harus dilakukan oleh PTT. Mereka harus berani lebih percaya diri lagi menghadapi serangan-serangan cepat dari Fakif Beng. Betul, jika sebelumnya nampaknya keluar ya. Amanda Campos. Ya, tipis tadi memang. Ya, jika sebelumnya seorang Sheila Chaliskan serve dan Kubra Akman Chaliskan spike-nya masuk, kali Ya. ini spike dari Kubra Akman Chaliskan bisa ditahan oleh Ya. Sheila Chaliskan. Namun ada sebuah challenge nampaknya dari pelatih Mehmet Bedesten Lioglu, pelatih dari PTT Sport yang memang sudah berpengalaman juga menangani timnas usia 23 tahun di Betul. perempuan dan laki-laki ya. Ya. Ya, di era Coach Mehmet memang kecenderungan, ya kita saksikan dulu tapi sebuah serve yang keluar. memang keluar dan memang cukup tipis tadi. Ya. Ya, kecenderungannya Coach Mehmet itu adalah era generasi lamanya bola voli Turki. Yes. Loki Guidetti datang memberikan sebuah warna baru terlepas dari Sultan Larligi yang secara tiba-tiba kedatangan berbagai investor-investor yang akhirnya membuat tim-tim besar ini menjadi memiliki kekuatan finansial yang cukup luar Betul. biasa, karena seperti yang kita tahu bahkan diri ini outside hitternya adalah pemain tim nasional semua, Bang. Yes. Ada seorang Michel Barzakli tim nasional Amerika Serikat. Yep. Lalu ada seorang Tugba Senoglu tim nasional Turki. Gaby Guimares Dan ya. ada Gaby Guimares outside hitter yang menjadi andalan dari tim nasional Brazil. Jadi Betul. sangat merata dan luar biasa baik. Dan monster block. lagi-lagi Wow. monster block keduanya dari Sheila Chaliskan. Iya. Pemirsa, kita saksikan nampaknya sang setter yang juga masih berusia 25 tahun ini tampak lebih percaya diri step up di laga malam hari ini. Betul, ini juga momen-momen jarang dari Fakif Beng. Biasanya Bos dan juga Buket ini masuk ketika poinnya sudah 20, Ya. tapi kali ini Diturunkan masih di lebih angka awal, ya. 15. Loki Guidetti memberikan kepercayaan kepada sang legenda opposite tim nasional Turki, The Blue Lightning Boss, dan juga Rising Star yaitu Buket Gulubay yang menggantikan Cansu Osbay. Yes. Nampak ingin menambah variasi serangan dan ini dia bola pertama Ayo. Buket dan Mariam Bos terbaca. Ya, ini peluang bagi PTT. Oh yes. Emilia Dimitrova Ya. lagi-lagi sangat baik memilih sudut serangan, memaksa Lucky Guidetti untuk mengambil bola ataupun time out. Betul, ini yang harusnya dipertahankan oleh PTT Sport hingga akhir set nanti. Ya, kita saksikan. Karena terlihat ya Fakif Beng hancur dan sangat berantakan pola pertahanannya ketika beberapa pemain andalannya disimpan. Dan ini yang Betul. pernah kita bahas juga ketika Fakif Beng ini memiliki kecenderungan untuk memainkan squad yang sangat luar biasa komplit di beberapa pertandingan, tapi Yes, ketika yes. melakukan rotasi harganya cukup mahal. Lawan Betul. Uzayboru mereka telah kalah 3-0 ketika merotasi pemain yang sama. Barzakli diganti oleh seorang Tugba dan juga Isabel Haq yang ketika itu tidak diturunkan dan bahkan Bos Betul. di sepanjang pertandingan. Dan ini terbukti ketika di putaran kedua pun rotasi sedang diupayakan oleh Guidetti dengan mencadangkan beberapa pemain kuncinya untuk menghadapi Fenerbahce di Champions League. Agak sedikit kesulitan Ya. bahkan sulit untuk mengembangkan kreativitas. Sebenarnya pertandingan melawan Fenerbahce masih akan tercipta 2 minggu lagi ya. Iya. Di pertengahan pekan minggu depannya lagi. Namun kali ini sudah memilih mengistirahatkan seorang Mr. Bathakli dan kesempatan sebenarnya bagi PTT Sport. Oh, cukup baik Bos tadi. Ya. Namun poin untuk tim Fakif Beng nampaknya karena blocking yang tidak sempurna. Ada block out tadi. Ya nampaknya sebenarnya kesempatan emas bagi PTT Sport Wildan untuk Ya. mengambil set pertamanya di pertandingan melawan Fakif Beng karena sepanjang pertemuan di 4 tahun terakhir Fakif Beng selalu menang 3-0. Iya. Di 6 Dominasi, pertemuan mereka menang 6 kali dengan skor yang sama 3-0. Jadi laga malam hari ini adalah kesempatan emas bagi PTT Sport untuk setidaknya mengambil dulu set pertama untuk bisa kembali berjuang di set selanjutnya. Terblok tadi. Gaby Guimares ya kembali poin. Ya, Tugba Senoglu, mantan pemain dari Siliort dan buah spike tadi. Namun Bos. ada sebuah serangan yang Lagi. lagi-lagi. Dan Bentuk kali ini out. Emilia Dimitrova
lakukan sebuah serangan yang tidak bisa diamankan dengan sangat baik oleh para pemain Fakif Bank. Ya, Poin untuk PTT Sport kembali menjauh 19-17. Tim tamu masih unggul, Wildan. betul. Unggulan yang cukup harus diwaspadai ya. Dua Ya. angka ini masih rawan untuk dikejar. Apalagi lawan yang mereka hadapi adalah tim dengan komposisi squad yang sangat luar biasa bertabur bintang dan cukup baik. Tapi kali ini ada sebuah perubahan resif dari para pemain PTT. Ya, Iya, nampaknya keluar. keluar. Hal yang jarang terlihat dari seorang Gaby Braga Guimares. Justru Spike menyilangnya tadi melebar. Ya. Poin kembali untuk tim PTT Sport. Keuntungan tentunya. Ini dia sisi defensif dari tim PTT Sport sudah mulai membaik, Wildan. Iya. Namun ditunjang juga dari serangan-serangan Fakif Bank yang tidak terlalu tajam. Ini harus menjadi kesempatan dan sudah dilakukan di sana. Caliskan. Oh, terlalu dalam penerimaan bola dan free ball. ini Sayang dia. sekali. Ini Kesempatan. harusnya bisa menjadi poin dan monster block. Oh, luar biasa. Iya. Kali Gaby ini giliran ada Kubra Ahmad Caliskan Iya. yang mendapatkan winning block. Tidak ingin kalah dengan Caliskan yang lain nampaknya. Kubra Ahmad. Pas Ya, luar sekali biasa, tadi. betul. Adalah sebuah blok poin keduanya di laga malam hari ini bagi Iya. seorang Caliskan. Dan Ace! service ace! Menjadi pemain pertama yang melakukan complete skill. Iya. 1 kali ace, 2 kali take point, dan 2 kali winning block. Betul, ini yang menjadi alasan bahwa Kubra Akman adalah salah seorang legenda hidup dari Fakif Bank sebetulnya. Karena Betul. dia menjadi salah satu pemain di luar Seragunes juga yang telah merasakan gelar juara dunia lebih dari 3 kali. Dan ini tentu menjadi sebuah modal berharga sebagai seorang pemain yang sudah memasuki musim ke-7-nya Yes. di kompetisi bola voli Turki bersama Fakif Bank. Namun kembali ada serangan yang sangat baik tadi dari Ilaida Ucak. Ya, Mampu kembali menambah poin, masih tertinggal 2 angka. Harus segera bangkit tim tuan rumah karena akan sedikit ya memberikan keuntungan secara moral permainan bagi tim PTT Sport jika memang bisa mendapatkan set kedua ini. dan ini harus dipertahankan oleh PTT jika mereka Yes, tidak ingin yes. diterjang di set ketiga nanti. Ya, Yes, ini dia. masuk. Ada sebuah winning block Ya, yang juga luar biasa tadi timingnya. Mampu membaca lagi-lagi Sila Caliskan. Ya, poin keempatnya di laga malam hari ini. ya, mulai terlihat peran dari Bahar Akbai, mulai terlihat kejeniusan dari seorang Sila Caliskan, dan mulai terlihat juga bagaimana performa impresif dari Emilia Dimitrova. Dan Yes. ini yang harusnya bisa terus dipertahankan oleh PTT karena Fakif Bank bukan tanpa celah pada hari ini. Oh, Bos masuk tadi. ya. Poin pertama bagi pemain senior ini. Pemain legenda hidup dari tim Fakif Bank dan langsung kembali memasukkan seorang Isabel Haq untuk bisa mengejar Ya. ketertinggalan angka ya. Jelas ini terlihat ya bagaimana ambisi dari Loki Guidetti untuk melihat peluang dari timnya untuk bisa membalikan keadaan. Karena Betul. momentum ada di PTT ini. Iya, iya. 2 opposite bahkan dimainkan dalam satu pertandingan. Oh, Oh, Aileen, ya nampaknya menjadi free Bella ball. cukup baik tadi. Lagi-lagi Amanda Upaya Campos. blok. Namun, keluar sayang sekali, hampir tadi tipis sekali. Iya. Pengembangan bola dari seorang Gaby Guimares, Wildan. Betul, 23-20 ini Ya. sebuah momentum luar biasa dan kembali memasukkan setter Cansu Ozbay untuk bisa melakukan sebuah variasi serangan karena terbukti tadi agak sedikit kesulitan. Yes, yes. Perjudian besar sebetulnya memasang Bella dan juga seorang Meriam Bos. Yes, terlalu cepat ya. Iya. Karena Bos biasanya bermain di angka 22 ataupun 23. Ini dia Cansu. Oh, kosong, set lagi-lagi point. memang angin sedang berada Iya. di tim tamu dan set size atau set point berhasil didapatkan melalui sebuah tag yang luar biasa lagi-lagi dari Bahar Akbai. Ya, ini berbahaya bagi Fakif Bank dan sebuah momentum yang harus dipertahankan oleh tim dari PTT. Mereka berhasil memberikan kreativitas meskipun cenderung bermain defensif dan Yes. mempertahankan pola-pola blok. Tapi setidaknya peran dari Bahar Akbai mulai terlihat dan bagaimana bola dari Sila Caliskan serta seorang Emilia Dimitrova ini sangat-sangat berperan dengan cukup Ya, baik. bahkan seorang Ilaida Ucak pun bermain luar biasa ya di Iya. set kedua ini ya. Tadi beberapa kali serve-nya walaupun tidak selalu ace tapi dia cukup menyulitkan Betul. tim dari ataupun pemain dari Fakif Bank ini untuk membangun serangan. Itu yang harus segera dipecahkan oleh sang pelatih Guidetti dan tentunya Mola pun menurut saya ini sedikit terlambat ya karena Iya. kali ini set size ataupun set point sudah didapatkan oleh PTT Sport dan ada kesempatan 4 kali sebenarnya untuk mengakhiri set kedua ini. Kembali Ilaida Ucak akan lakukan serve. Ucap. Sudah dilakukan di sana. Aileen.
Ya, dan ini dia. Bella. Arahnya sangat tepat. Isabel Haq. Ya. Mampukah tim Fakih Bank menyamakan kedudukan dan memaksakan jus di set kedua ini? Dengan masuknya seorang Isabel Haq. Masih tertinggal 3 angka. Ya, ini 3 peluang serve dan ini ya. Ini trik dari PTT untuk memutus semangat ataupun juga memutus fisik yang sedang panas dari para pemain Fakih Bank, karena bola dihadapi oleh Gaby Guimaraes. Ini sebetulnya peluang yang cukup berat ya. Gaby biasanya melakukan sebuah upaya serve yang variatif, tapi di momen-momen seperti ini psikologis dari pemain betul-betul sedang diuji setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Akan menjadi sebuah pilihan yang berat ya, karena jika melakukan attack kemungkinan gagalnya besar, tapi jika serve-nya aman ada kesempatan attack dari tim PTT Sport. Kita saksikan ini dia. Ya, ternyata memilih floating serve. Dan tuntas sudah perlawanan dari Fakih Bank 1 sama, game on 25-21 skor yang sama Bambang. Yes. Seperti di set yang pertama, tapi kali ini untuk tim tamu. Set kedua akan tersaji sesaat lagi. Tentunya setelah jeda break yang satu ini, Fakih Bank 1, PTT 1. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam lanjutan Sultan Lar Ligi 2022 antara Fakih Bank menghadapi PTT Sport pada malam hari ini. Dan semakin malam semakin bertambah ternyata yang menyaksikan partai pada malam hari ini. 1.512 penonton yang menyaksikan melalui aplikasi video dan juga video.com. Dan kita saksikan Fakih Bank ternyata mampu dieksploitir oleh PTT Sport, dan terlihat di sini tidak hanya kepercayaan diri Bang, tapi juga bagaimana evaluasi yang mampu diperlihatkan oleh Coach Mehmet untuk memaksimalkan kecepatan-kecepatan dari Emilia Dimitrova, lalu juga akurasi dari seorang Bahar Akbai tadi ya, yang mampu melakukan sebuah quick. Dan jangan lupakan peran dari seorang Sila Caliskan dan juga seorang Ilaida Ucak yang tampil sangat kreatif, sehingga itu yang membuat Fakih Bank agak sedikit sulit melakukan sebuah rotasi blok ataupun juga peluang untuk menghentikan bola-bola cepat tersebut tadi. Ya, memang kemenangan di set kedua tadi adalah kemenangan yang cukup penting ya, karena merupakan perolehan set pertama bagi tim PTT Sport sepanjang 6 pertemuan sebelumnya. Karena di 6 pertemuan sebelumnya, saya ulangi, Fakih Bank selalu unggul dengan skor strike set 3-0. Dan ini tentunya meningkatkan kembali rasa percaya diri dan moral bertanding para pemain dari PTT Sport ini. Dan ditambah di sisi lain Fakih Bank ada sedikit penurunan performa Wildan, karena juga mencoba menyimpan beberapa pemain dan menyimpan tenaga. Namun tetap saja jika tidak bisa memenangkan di laga malam hari ini akan menjadi kerugian, di mana Exjasi Basi pun masih ada kesempatan yang menyodok ke peringkat pertama di sisa laga Sultan Lar Ligi musim ini. Akankah menjadi noda ketiga bagi Fakih Bank di sepanjang musim ini? Kita akan temukan jawabannya di set ketiga kali dan langsung tampil ngegas melalui Chansu Osbai. Ini Bams, yang unik dari Fakih Bank, setter mereka juga memiliki kemampuan yang sama. Dan kali ini dia memberikan bola kepada seorang Isabel Haq ya. Ada sebuah back attack yang luar biasa tadi. Iya. Jika di set kedua Isabel Haq gagal melakukan sebuah serve, kali ini langsung membuka poinnya dari quick ataupun back attack yang luar biasa. Mulai keluar lagi receive buruknya. Bahkan pengembaliannya juga cukup buruk Wildan. Ya. Terima kasih. Gagal melakukan free ball tadi. Terima kasih juga Ahmad Abid, Jenny, Lauren Chan yang masih setia bersama kami menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Ada Baladina juga, ada Rai Wijaya, dan ini menandakan bahwa memang Sultan Lar Ligi adalah salah satu tontonan yang cukup menjadi referensi dan services pertama dari seorang Chansu Osbai di laga malam hari ini nampaknya tidak ingin kalah dari setter tim PTT Sport, Sila Caliskan, yang juga sedang mendapatkan satu ace-nya dan sekaligus menjadi poin kedua bagi Chansu Osbai. Ya. Ini ya, kita lihat Chansu Osbai. Oh, sudah diamankan, namun tip ball terbaca tadi dari Amanda Campos. Kesempatan berbalik kali ini, reset serangan nampaknya sudah dilakukan Isabel Haq. Ya. Itu ya, kalau kita perhatikan bagaimana Chansu tuh tenang, dia bisa melihat pergerakan Bella dari arah yang sama lagi, dan dia tahu kapan timing lompat dari seorang Isabel Haq di momen kedua. Padahal ini tidak mudah, sekali gagal. Ya, bola mental, Isabel Haq balik lagi, dan ini seperti main berdua tadi mereka. Betul. Dan memang ya, dua pemain yang memiliki kualitas yang sangat tinggi membuktikan dengan bisa memilih
bola untuk melakukan reset serangan. Iya. Itu sebuah pengambilan keputusan yang hanya dimiliki pemain-pemain yang sudah matang dalam tanda Betul, kutip. betul. Dan time out ataupun bola diambil kali ini langsung 4 poin. Ini tidak Yes. terlihat ya. Di set kedua tadi, Bams dan juga pemirsa bagaimana kita saksikan PTT mampu scoring run hingga unggul Yes. memang tipis 5-2, tapi setidaknya itu adalah poin positif. Sementara di set ketiga kali ini mereka terkurung dan cenderung menunggu lalu tidak memperkuat blok seperti di set Betul, kedua betul. Dan memaksa ya pelatih Mehmet Bedesten Lioglu ini kembali mengambil mola bahkan di poin yang masih sangat awal ya di 4 angka. Dan memang sebenarnya akan cukup tricky karena yang berarti kesempatan molanya ataupun timeoutnya berkurang ya di saat-saat terakhir mungkin di set Betul. ketiga ini. Ya akan dilakukan serve di sana. Oh diterima dengan cukup baik kesempatan. Quick yang luar Ya. biasa lagi-lagi Ilaida Ucak Wildan. Ada sebuah perubahan positif dari PTT setidaknya. Ya, ini yang sudah kita bahas di set pertama ya bahwa overblock tadi bahkan. quick dari para pemain PTT ini cukup berbahaya, namun Iya. tidak terlalu banyak dilakukan, sayang sekali. Karena inkonsistensi lagi-lagi dari Sila Yes. Caliskan berbeda dengan Chansu Osbai. Karena balik lagi setter adalah peran krusial dari sebuah tim volley. Oh, masuk. Oh, sebuah monster block tadi didapatkan oleh Amanda Campos. Ya, Sebuah winning block pertama bagi Amanda Juliana Sen Campos Francisco. iya upaya yang sudah cukup baik 1 melawan 1 tadi bahkan dengan Yes. Isabel Haq. Amanda Campos sudah mendapatkan 5 poin sejauh ini, 4 attack dan 1 blok. Kali ini ada sebuah Ilaida Ucak tadi dilakukan di sana dan Wah. Bella. Wow, ada body shoot. Keluar padahal itu bola Iya, itu. betul. Bolanya terlalu mendatar sebenarnya. Namun posisi juga dari pemain PTT Sport tadi seorang Merve Iya, Tenjel. Mervet Daniel. Iya, yang terlalu tepat bahkan tidak sempat untuk menghindar. Iya. Karena bola sangat kencang Wildan. Ya, Gaby Braga Guimanes. Float serve sudah lakukan kembali Tenjel yang dituju. Ada quick yang Oh, baik sekali. Baik sekali. Ya, terus konsisten ya. Yes. Quick dari para pemain PTT. Kalau kita perhatikan bagaimana receive mereka masih menjadi tanda tanya, tapi setidaknya dari sebuah bola yang agak tanggung, Sila Caliskan bisa memberikan sebuah opsi. Ini yang harusnya dipertahankan karena sebetulnya skemanya mudah. Bahar Akbai memiliki postur, Sila Caliskan Ya. tinggal mencari opsi serangan yang cukup baik. Namun iya. kali ini quick dari Zehra Gunes gagal. Nampaknya tadi mengincar baseline untuk membalas bola yang dikirimkan oleh Bahar Akbai. Namun ya kurang beruntung dan PTT Sport kali ini Betul. menambah poin dan mola ataupun time out yang juga cukup tepat diambil oleh Mehmet Bedesten Lioglu di mana dari 0 poin kali ini mereka sudah Jadi mendapatkan 4 kan ya? Iya, ada setidaknya perubahan positif karena Yes. sulit sebetulnya menempel Fakif Beng. Bella Oh. keras sekali memang. Ya, Bella jika mendapatkan bola yang sangat tepat, maka poin hampir didapatkan oleh tim Fakik Beng. Ya. Kembali ada sebuah kerjasama yang sangat apik terjalin dari akan Chan Suodzbai dan Bella. Overblock tadi, Betul. bolanya. Jaragune sudah lakukan, kembali Tenjel yang dituju. Ada sebuah Amanda Campos Iya. dan winning block Betul. dari Kubrak Kubra. Mancaliskan. Ini dia. Ya, ini terlepas dari winning block yang baik, tapi sebetulnya lagi-lagi ya receive Receive-nya, yang beresiko betul. dari para pemain PTT. Sebetulnya melakukan sebuah spin receive adalah opsi jika setternya bisa mampu memberikan bola maksimal. Karena Iya. spin receive itu resikonya besar. Kadang bisa mental sendiri ke wilayah. Nah, ini kita saksikan ini cukup baik spin receive-nya. Ya, Tapi namun lagi-lagi. di recover Iya. lagi-lagi oleh seorang Isabel Haq. Kembali ya, Iya. cross spike dari Isabel Haq ini memang sangat luar biasa. Betul. Bola yang menjadi kesukaannya memang. Bahkan kali ini tidak bisa diantisipasi oleh Emilia Dimitrova tadi. Ya, ini kesempatan bagi Buket juga sebetulnya untuk unjuk kebolehan. Betul. Oh, ada setup kali ini. Quick yang terbaca. Lagi-lagi dari Kubra Akmancaliskan. Ya. Back to back. Winning block ya. Luar biasa memang. Dan ini perjudian lagi bagi pelatih Giovanni Guidetti. Tadi di set kedua peran dari Tuba agak sedikit tidak terlalu dimaksimalkan Betul, dan kali ini betul. kembali dimasukkan sejak awal. Oh, keras sekali. Emily Dimitrova. Wow. Sebuah bola yang sangat deras tadi menghantam sudut lapangan di baseline. Ya, Ini dia sudut lurus yang dipilih adalah sebuah keberanian dari seorang Emily Dimitrova. Dan Bukti itu pemain senior ya. betul. Dan itu sebetulnya keunggulan pemain yang memiliki kemampuan dua tangan yang sama kuatnya, Betul, Bang. betul. Kanan dan kiri karena agak sedikit menyulitkan
para defender untuk melakukan sebuah receive. Dan kali ini terlalu dalam tadi sayang sekali Tugba Iya. menjadi sebagai tim ataupun error set ya, error set dari seorang Tugba dan Gulubai. Poin untuk PTT Sport kembali 96, masih tertinggal 3 angka. Amanda Campos akan lakukan serve di sana dengan gaya khasnya, floating sudah dilakukan, diterima dengan cukup baik dan Bella. Namun masih ada Emily Dimitrova tip ball. Terburu-buru. Ya, 5 pemain Yes. ada di dekat attack line dan masuk. Dari 7-9 ya, kali ini. Merve Teniel tadi melakukan placing ball yang luar biasa, sangat tepat karena dia mengincar posisi mendekati garis attack line yang memang tidak Iya, tercover. betul. Ini harus ada perubahan dari Fakif Bank jika mereka tidak ingin kecolongan seperti di set yang kedua, karena terbukti PTT ternyata jauh bisa lebih kreatif untuk mengembangkan setelah mengambil time out tadi Betul, di betul. ketinggalan poin 4-0. Dan iya, Ya, kita free saksikan. ball kali ini, kesempatan emas sebenarnya Kubra. Namun masih ada Aileen dan kesempatan Tugba. Oh, lagi-lagi tidak maksimal. Spike Namun nampaknya melebar. masuk. Oh, masuk. Luar biasa. 8-9. Sebuah bola yang cukup baik tadi dikirimkan oleh Merve Teniel. Memang cukup tipis ya tadi Wildan. Iya. Sebuah cross spike dari Merve Teniel. Oh ya jelas Iya. tepat menerpa garis ya pinggir lapangan. Betul. Poin kembali bertambah 98, hanya satu angka. Sebuah servis terus menerus dari Amanda Campos yang sebenarnya cukup membahayakan juga, membuat Iya. setup dari para pemain Fakir Bank tidak sempurna. Ini dia kesempatan kali ini Bella, namun keluar sayang sekali. Game Sudah ada 4 poin beruntun dari tim PTT Sport. Bahkan kali ini hingga menyamakan kedudukan Wildan. Ya memang di luar garis Iya. tadi. Terlalu cepat tadi. Ya, serve kelima dari seorang Amanda Campos. Udah lakukan di sana, kembali diterima dengan cukup baik. Namun bola terlalu dalam. Free Lagi-lagi ball. Buket. Yes. Dan ini dia, masih bisa diamankan Aileen. Kesempatan Bella akan melakukan spike. Namun Ya, dibaca Emily Dimitrova. mulai berbenah para pemain dari PTT dan terlihat di sini kesulitan ya. Buket tidak bisa menemukan siapa yang harus menjadi spike. Oh! Tugba. Namun ada Tugba Senoglu yang melakukan recover attack. Iya, Bahkan spike-nya tadi tajam menuju baseline. Tepat di atas garis belakang ya. betul. Ya memang dengan keputusan Lucky Guidetti untuk menurunkan seorang Bukat Gulubai membuat serangan dari para pemain Fakir Bank tidak maksimal ya Wildan. Ya, jelas di sini pengalaman masih menjadi kendala bagi seorang Tugba Ya, Senoglu untuk harus segera tampil. Oh sorry, maksud saya Buket Gulu. Bukat Gulubai harus segera tampil tune in. Oh namun ada save tadi dari Gaby dan kali Ya, ini bahkan- Tugba. Oh. Namun ada winning block dari lagi-lagi Bahar Akbai. Iya. 10-10. Ini lebih percaya diri seperti yang Bams tadi katakan bagaimana PTT mulai bisa mengembangkan permainan mereka, lebih percaya diri, lebih berani untuk menutup segala peluang dan terlihat lebih mobile para middle blocker mereka di depan net untuk segera menutup bola-bola dari para Betul. pemain Fakif Bank. Ya, kita saksikan ini dia langsung bergerak dan Ya. placing yang tepat kali ini. Dari Tugba Senoglu. Ya, dua pemain dari tim PTT Sport sudah mendapatkan double digit poin. Emily Dimitrova ada 12 angka dan yang menarik ada seorang Bahar Akbai Iya. yang sudah mencapai 10 poin, 8 attack dan 2 winning block. Seorang middle blocker ya, luar biasa. Tadi ada kesempatan serangan Bella. Ya. Sangat pintar tadi mengincar touch out dan berhasil, poin kembali bertambah untuk Fakir Bank. Kembali mencoba menjauhkan dari kejaran PTT Sport. Ya, setidaknya ada sedikit variasi yang diberikan oleh Buket kepada Yes. Isabel Haq. Dan saya perhatikan di set ketiga ini penampilan dari Aileen pun cukup membaik ya. Iya. Membuat receive para pemain Fakir Bank lebih maksimal dan Kali ini Tugba berhasil melakukan receive. Gaby. Oh, ini dia. Pemain yang sangat pintar, Gaby Braga Guimares tadi. Iya. Mencari bola buangan dan touch out berhasil didapatkan. Poin kembali bertambah menjadi 13-10. Ya, Gaby mampu keluar sebagai pembeda. Betul. The setup. Oh, ini Oh, dia keras quick sekali lagi-lagi. Kali ini giliran Ilaida Ucak ya. Ya, Sebenarnya Ilaida Ucak dan Bahar Akbai pun memiliki rotasi permainan yang luar biasa. Ketika Bahar di belakang, ada Ilaida di depan dan itu tidak
mempengaruhi ya kualitas quick spike-nya. Iya, versatile player memang di dalam bola voli modern itu dibutuhkan. Banyak Betul. juga beberapa libero yang terkadang bisa menjadi Outside hitter ya. outside hitter. Oh, cukup menyulitkan kali ini. Ada kesempatan namun kembali dibaca Baik Gaby. sekali receive dari Gaby. Ya, Dan kali Gaby ini sendiri yang Gaby, meminta. wow. Ya, itulah yang menjadi keunggulan bagi Gaby Guimaraes. Bagaimana dia punya kecepatan untuk setidaknya melakukan recover. Jadi ketika rekannya agak sedikit jauh posisinya, Buket tadi bahkan bertabrakan dengan Bella. betul. Tapi dia tahu bahwa Gaby ada di posisi yang tepat untuk melakukan sebuah spike. Ya, Gaby yang memulai, Gaby yang mengakhiri tadi. Iya. Seperti lagu dangdut. Dan kali ini bersiap-siap Kubra Akman Chaliskan akan lakukan serve. Oh, jump float serve di sana. Diterima dengan cukup baik dan lagi-lagi quick Emily Ya, Dimitrova. mudah sekali tadi karena tanpa pengawalan Betul. Emilia melakukannya. Ada sebuah pancingan juga dari seorang Ilaida Ucak yang ikut melompat. Membuat pertahanan dari Jehra Gunes terlambat dan seorang Gaby pun timingnya terlalu cepat dalam Iya. melakukan lompatan. Masih cukup ketat menjelang set atau pertengahan set kedua ini. Justru kita tidak melihat aksi heroik dari Amanda Campos ya Yes, di sepanjang yes, pertandingan yes. malam hari ini. Oh, mudah Gaby sekali. lagi-lagi Gaby Braga Guimares. Ya, out of position seorang libero dari PTT Sport. Yep. Terlalu jauh tadi bagaimana dia harusnya bisa melihat posisi bola datangnya ke arah ya posisi yang sering sekali ditinggalkan oleh si Maker tadi sebetulnya. Ya tadi ada sedikit pembacaan yang kurang maksimal juga dari seorang Amanda Campos di mana dia menurunkan tangannya ketika melompat karena dia takut bolanya mengenai tangan dan Iya. menjadi sebuah touch out. Betul. Tapi terlalu terbuka jadinya. manis Dan ini sekali. dia Amanda Campos yang sudah kita bahas sebelumnya Iya. Wildan, bahwa permainannya di laga malam hari ini tidak maksimal dan itu masih terjadi. Bahkan sejauh ini dalam tanda kutip hanya bola-bola serve-nya yang cukup berbahaya Betul. ya. Ya, rivalitas antara Amanda Campos dan Gaby ini lucky ball. Yep. Namun monster block. Jehra Gunes. Iya. Jehra Ya. istirahat di set kedua, di set ketiga dia tampil lagi sebagai seorang Best middle blocker di bola voli modern. Sekarang Betul. banyak para middle blocker dunia yang mulai mencontoh dan juga mengikuti pola permainan dari Jehra Gunes. Yes. Bagaimana dia tidak hanya fokus kepada pola defense, tapi untuk melakukan sebuah aksi quick pun seorang middle blocker ini juga patut aktif Iya, ataupun iya, turut iya. aktif bermain. Bisa menjadi senjata rahasia ya Betul. dari serangan-serangan tim ketika deadlock bisa dikatakan. Dan tadi adalah poin ke-10 bagi seorang Jehra Gunes di mana 8 poin didapatkan dari quick attack Ya. dan 2 dari winning block dan itu membuktikan ya pemain yang juga menjadi langganan tim nasional meski usianya masih cukup muda 22 tahun Wildan. Ya. Jehra Gunes kembali ya. Selain itu memang pemain ini sudah memiliki fanbase yang cukup banyak di Indonesia Wildan. Ya. 1,8 juta pengikut di akun sosial medianya. Yes. Itu menandakan bahwa memang pemain ini memiliki peran yang cukup vital dan juga menjadi salah satu corong terbesar bagi sebuah ajang baik Sultan Larligi ataupun juga ketika tim nasional voli berkiprah di turnamen-turnamen yang diikuti. Ya kali ini ada setup Amanda Campos dan lagi-lagi. Ya, orang yang sama bahkan. Betul. Ya kembali membuktikan ya serangan dari Amanda Campos memang attackingnya tidak sempurna dan tidak maksimal dan dibaca dengan sangat baik. Jehra Gunes back to back winning block. Ya. Ini yang membuat Fakif Bank sebetulnya memiliki peluang demi peluang untuk bisa melakukan ataupun menciptakan angka ketika Ya. Gunes bermain. Lagi-lagi receive yang kurang baik Lagi, kita Amanda saksikan. Campos. Oh, namun Aileen. dibaca Aileen. Cukup baik. Dan ada sebuah head to head tadi. Hak. Oh, kali ini giliran dari pemain PTT Sport yang berhasil melakukan winning block tadi. Ya. Ada seorang Ilaida Ucak Wildan. Betul. Dia bisa berani menghadapi bola keras dari Isabel Hak ya. Ya, Ilaida Ucak juga masih berusia 19 tahun ya. Betul. Salah satu rising star dari tim PTT Sport akan menjadi incaran dalam tanda kutip untuk tim-tim besar di musim-musim mendatang Iya. nampaknya. Ya, Ilaida Ucak sudah lakukan. Oh, cukup keras tadi. Namun diamankan dengan baik dan Bella. Memang lagi-lagi Isabel Hak ini memiliki spike yang tajam dan tidak terbendung. Sudah mendapatkan poin 14 sejauh ini. Ya, 13 dari attack. Isabel Hak. Ya, Gaby sudah lakukan di sana, diterima dengan cukup baik dan Amanda Campos lagi-lagi terbaca. Kesempatan berbalik kali ini Isabel Hak, sebuah recover serangan yang terlalu melebar. jauh, betul. Yes. Dari belakang attack line sulit memang ketika posisi para pemain lawan pun juga sedang dalam performa yang baik. Tadi Ya. posisi dari para pemain
PTT itu ada di semua posisi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan betul. sulit memang untuk menembus. Tadi bola dari Tugba Senoglu pun memang terlalu ini ya mendatar ya. Dan Tugba kali ini tajam sekali. membalas kesalahannya dalam memberikan bola ke Isabel Haq dengan sebuah spike yang tajam, membuktikan dirinya belum habis dan masih layak menjadi langganan andalan dari timnas Turki. Ini dia. Tidak bisa Tajam dihentikan sekali tadi ya, tajam. Ya. Jadi bersiap-siap. Ya, Gunes. Zehra sudah lakukan dan sayang sekali lebar masih unggul 5 angka Betul. di set ketiga ini. Ya, betul-betul diberikan kepercayaan penuh ya Aileen pada malam hari ini. Bagaimana nampaknya Cha Catch juga betul-betul diistirahatkan. Ya, ini berbahaya. Amanda Campos kembali akan mengambil sebuah serve. Oh, diterima dengan cukup baik kali ini dari Tugba dan Ebela ada sebuah tip ball yang berhasil. Ya, mengecoh tadi dua bloker dari tim PTT Sport. Sebuah kematangan ditunjukkan main yang memang sudah cukup senior. Betul. Kembali ke setelan pabrik Betul. dari Fakif Bank kalau kita perhatikan bagaimana tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil set dan terlihat di akhir-akhir pertandingan justru mereka berada di puncak performa lagi untuk bisa menamatkan set ini dengan kemenangan. Karena tadi kalau di set kedua terlihat ya mereka berusaha untuk terburu-buru menyelesaikan betul pertandingan hingga akhirnya ada satu momentum yang berhasil dimanfaatkan oleh PTT untuk mengambil keunggulan dan ini tampaknya pelatih Giovanni Guidetti mulai melihat hal tersebut sebagai sebuah bahan evaluasi dan dia tidak bermain-main untuk memilih roster bahkan di set ketiga kali ini. Ya. Dan kali ini ada serangan yang masuk, lagi-lagi 22-16. berhasil dari seorang Isabel Haq, pemain yang menjadi MVP di Club World Cup Championship Iya. di musim ini ya. Iya, betul. Dan MVP Sultan Lar Ligi musim lalu. Ya, ini yang menjadi ambisi besar bagi Isabel Haq karena dia belum pernah menjuarai Champions League. Oh, sebuah pembacaan bola yang luar biasa dari Kubra Mancaliskan tadi. Mendapatkan winning block yang kelima di laga malam hari ini mengungguli seorang Sila Caliskan dari tim PTT Sport. Oh, service ace. Iya. Berhasil didapatkan lagi-lagi kali ini dari Tugba Senoglu. Akhirnya ada satu momen yang membuat Tugba setidaknya membayar kesalahan beberapa Iya. kali di set pertama tadi untuk mengharumkan namanya dan ini adalah poin krusial. Ya, set Saisi didapatkan dan kesempatan. Monster block. Lagi. Ya, melebar dan 2-1, 25-16 semakin telak set keempat di depan mata. Siapakah yang akan menamatkan pertandingan di set keempat? Apakah PTT yang akan memaksakan pertandingan hingga set kelima atau Fakif Bank yang akan terus menghadiahi supporter mereka dengan 3 poin? Buka jawabannya setelah jeda break yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam lanjutan Sultan Lar Ligi 2022 skor 2-1 antara Fakif Bank Istanbul menghadapi PTT Sport yang masih didominasi oleh Fakif Bank hingga set ketiga tadi. Ini akan menjadi sebuah set yang menentukan mampukah Fakif Bank menamatkan set ini menjadi kemenangan 3-1 atau justru mereka akan kehilangan 3 poin karena agak sedikit jarang Fakif Bank kehilangan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Terakhir adalah ketika mereka takluk 3-1 atas Fenerbahce itu pun di awal musim Sultan Lar Ligi. Betul. Dan memang di set ketiga tadi penampilan yang luar biasa ditampilkan para pemain dari Fakif Bank dan cukup merata ya. Bahkan seorang Buket Gulubay pun membaik akhirnya di menjelang pertengahan set ketiga dan membuat serangan-serangan dari Fakif Bank sangat maksimal, bisa dimaksimalkan, bisa diamankan oleh Isabel Haq, Gaby Guimares, bahkan seorang Tugba Senoglu yang mendapatkan poin-poin penting di akhir set ketiga. Kali ini ada sebuah tantangan tersendiri bagi PTT Sport karena angin pun berbalik kembali untuk tim tuan rumah. Iya. Akankah bisa meraih ataupun memberikan berarti Buket Gulubay sudah lakukan. Oh, Amanda Campos tadi terlalu rendah dan ini dia memang terbaca. Sudah lakukan ada upaya. Gaby winning block pertama didapatkan oleh tim PTT Sport dari seorang Ilaida Ucak menjadi poin pertama di set ketiga ini. Iya, kita lihat ya bagaimana PTT Sport dengan setelan yang sama seperti di set kedua dia mampu tampil lebih berani. Ini yang harusnya menjadi awal baik ketika poin pertama didapatkan di dalam sebuah set. Betul. Dan kesempatan kali ini Buket Gulubay berikan quick kepada Zehra. Namun bisa diamankan dan di Emily Dimitrova. Namun nampaknya ada foul. Foul tadi sentuhan tampaknya.
Di Gaby Guimaraes kepada net. Poin untuk tim PTT Sport, unggul 2 angka di awal set keempat ini maksud saya. Ya ini dia, tadi ada sebuah penyelamatan yang Ya. cukup baik dari Buse Kais Gizis. Ya, menyentuh net tadi. Tangan dari Gaby Guimaraes. Ya sudah lakukan, Merve Teniel dan melebar sayang sekali. Poin pertama untuk tim Fakif Bank, sang tuan rumah. Dari sebuah error serve tim lawan. Ya. Ya 2 kali tadi ada kesempatan dari Tugba untuk melakukan setup bola, namun dua-duanya gagal ya. Betul. Ketika memberikan bola kepada Isabel Haq, memang menjadi setter dadakan itu cukup sulit. Dan kesempatan kali ini ada sebuah upaya Emily Dimitrova. Namun nampaknya foul tercipta Aileen. Iya. Lagi-lagi ya, ada sebuah kesalahan tidak perlu dilakukan oleh Fakif Bank. Yes. Nampak belum panas di awal set keempat ini. Dan memang spike yang keras juga dari Emily Dimitrova. Betul. Pemain yang sebelum laga ini sudah mendapatkan raihan angka yang cukup banyak, yaitu 463 poin ya. Berada di peringkat ketiga best scorer musim ini. Gagal. Dan nampaknya tadi ada error serve dari Ilaida Ucak. Iya. Harus bisa menjadi momentum penting bagi tim Fakif Bank untuk segera tampil lebih percaya diri ya. Tentunya. Dan ini dia Amanda Campos. Oh, berhasil Ya, kali kosong. ini. Betul. Ya, variasi spike kali ini berhasil dari Amanda Campos. Sempat diblok namun bola kembali jatuh di bidang lapangan tim Fakif Bank yang memang tidak terjaga ya. Iya, ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Amanda Campos untuk mengambil ataupun juga bisa mencuri perhatian di set ke-4 ini. Praktis 3 poin sudah harus sirna dari PTT. Nothing tulus momen harusnya bisa dimanfaatkan untuk bisa menekan dan iya kosong bahkan. Ya, lagi-lagi Bella tadi mampu mencari sudut yang sangat tepat karena melihat ada area yang kosong di sana. Pressing ball sebenarnya ya, tidak Iya, terlalu keras. betul. Dan menyisip tadi di antara dua bloker. Iya, dan ini sering sekali ya kita lihat libero dari PTT ini selalu out of position bagaimana si Maikert. Oh, kali ini ada bola yang tidak sempurna Iya. dan memang bisa diamankan. Dan lagi-lagi Bella. Oh, tembus berhasil. bahkan. Bahkan bisa menembus seorang Iya. Amanda Campos tadi ya. Betul. Poin menjadi imbang 4-4. Tuan rumah kembali tancap gas. Lagi-lagi dari seorang Bella ataupun Isabel Haq, pemain asal Swedia, 22 tahun. Top skor ataupun best scorer musim lalu di Sultan Ligi. Poin ke-18-nya di laga kali ini. Namun nampaknya sebuah serve yang melebar tadi Iya. dari Isabel Haq. Mencari servis S keduanya di laga malam hari ini namun gagal. Poin Ya. kembali pertama untuk PTT Sport. Amanda Campos ini adalah senior dari Gaby Guimaraes ya. Betul. Ketika berlaga di Superliga Feminina. Yes. Dan ketika itu rivalitasnya mulai tercipta karena Amanda Campos ini bermain di Dentil Praia. Betul. Sementara Gaby Guimaraes ini adalah legenda Itambe Minas. Minas ya. Dan setelah dari Dentil Raya sempat bermain untuk Seski Flamengo ya. Iya, Namun memutuskan untuk bergabung dengan PTT Sport di awal musim ini. betul. Karena seperti yang kita tahu juga mungkin para pecinta bola voli yang juga ikut menikmati sajian dari Superliga dan juga Superliga Feminina tahu bahwa rivalitas dari Minas dan Praia, Dentil ya. Praia itu luar biasa ketat. Ya hampir mirip Fekip dengan Exasi Basi ya. Iya. Dan kali ini Gaby mengincar touch out dan berhasil. Ini dia Gaby Braga Guimaraes. Pemain yang benar-benar tampil efektif di laga malam Iya. hari ini. Iya, ini yang bisa menjadi sebuah momentum bagi Fakif Bank harusnya untuk bisa membalikan performa mereka seperti di set pertama tadi karena Yes. receive yang gagal tadi. Ya membuat free ball dan Iya, dibaca mudah. dengan sangat baik oleh Kubra Mancaliskan. Iya, Winning ini yang membuat Fakif Bank sebetulnya punya nilai plus ya karena Yes. terlepas dari skuad yang dalam dimiliki oleh Giovanni Guidetti, perolehan dan juga patokan dari rekan-rekan tim Fakif Bank ini sama karena hampir banyak pemain tim nasional Turki ini bertebaran di tim Fakif Bank. Betul. Kubra, Tugba, Gunes dan itu semua ada, lalu ada Cansu Osbay juga, Aca. Ini yang membuat sebetulnya perolehan dan juga kerjasama dari tim Fakif Bank ini sudah terbentuk di dalam dan di luar lapangan. Bang. Betul sekali. Ya kali ini ada kesempatan dari Bahar Akbay, pemain yang sedikit dirotasi tadi di Iya. akhir set ketiga dan kali ini serve-nya terlalu mudah untuk diamankan. Kesempatan Gaby, Iya. wow keras. Bahkan tidak bisa ditahan oleh sesama pemain Brazil lainnya Amanda Campos tadi. Iya, harusnya bisa mempertahankan apa yang mereka raih di set kedua tadi. Dia Yes. tahu bahwa
ketika Fakif Bank diajak bermain lebih cepat ataupun mengimbangi tempo dari Fakif Bank, praktis mereka juga akan balik ngegas. Karena di set kedua tadi PTT memaksa Fakif Bank untuk ikut ke tempo permainan mereka. Ya, dengan banyaknya quick ball ya dari pemain tim PTT, dan ini dia kesempatan sebenarnya. Quick ball yang langsung dibaca ataupun gagal, sayang sekali. Langsung ditunjukkan sebenarnya, namun terlalu memanjang sebuah bola dari Ilayuda Ucak. Iya, ini yang tadi baru saya katakan, bagaimana pola permainan dari PTT ini cenderung lebih mengimbangi ataupun berupaya mengimbangi pola permainan Fakif Bank. Harusnya pelatih Mehmet bisa memantapkan strategi seperti di set kedua tadi. Betul. Dan lagi-lagi terbaca. Hampir. Dan Masuk. miskoordinasi nampaknya menjadi sebuah keuntungan bagi tim PTT Sport. Ya, Ilayuda Ucak tadi yang melakukan quick. Sebenarnya terbaca ya. Iya. Namun lagi-lagi bola pengembalian dari Sila Caliskan yang berhasil mendapatkan poin. Betul. Ya, Sila Caliskan sudah cukup produktif, ada 4 angka yang sudah didapatkan di laga malam hari ini. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang ini setter. dia. Ini dia, lagi-lagi receive juga masih menjadi masalah Fakif malam hari ini. Namun bisa di-recover oleh seorang Bella. Iya, selama masih ada Isabel Haq, memang Fakif Bank memiliki pembeda. Ini yang beruntung sebetulnya. Yes. Tapi bisa jadi evaluasi karena menghadapi PTT yang bahkan di luar 8 besar, mereka tampil sangat luar biasa tertekan. Harusnya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari pelatih Giovanni Guidetti untuk menghadapi lawan-lawan berat yang masih menanti di Turkish Cup ataupun juga di CFL Champions League nanti. Betul sekali. Dan nampaknya melebar tadi dari Merve Teniel. Ya, 2 poin gratis beruntun. Sebenarnya di laga selanjutnya Fakif Bank akan menghadapi Aidin Buyuk Sehir Beledia Sport, sedangkan Ankara PTT akan menghadapi Sarier. Ada kesempatan untuk pelatih Guidetti untuk kembali ya merotasi betul. pemain-pemain kuncinya, karena di tengah pekan setelah itu dia akan bermain melawan Fenerbahce di Champions League ya. Ya, menghadapi Aidin Buyuk Sehir yang notabene juga sudah bisa dikatakan aman berada di jalur playoff Eropa. Apalagi jika PTT kalah pada malam hari ini ya. Aidin ini posisinya cukup nanggung. Jadi dia mengejar posisi dansnya cukup sulit, tapi dikejar pun akan sangat sulit ya untuk coba disaingi oleh tim dari Sarier ya dan Matt Sigorta. Sehingga ada kesempatan bagi Fakif Bank kembali merotasi pemainnya sebelum berlaga di Champions League. Betul. Ini yang menarik, Bang. Bagaimana klaster dari klasemen Sultan Lar League ini mulai terbentuk sejak pertengahan musim. Yes. Klaster 1 sampai 4 sudah pasti diisi oleh Fakif, Egza, Fenerbahce dan Turka Fayolari. Dan ini yang menarik, bagaimana mobilitas dan juga dinamika yang terjadi di peringkat 5 sampai 8 ini masih terjadi bahkan hingga akhir-akhir musim. Dan ini yang tentu harusnya dimanfaatkan oleh tim-tim seperti PTT, Sarier ataupun MGS juga untuk bisa merangsek, meskipun sebetulnya PTT adalah tim yang peringkatnya paling aman di antara semua tim itu. Betul. Ya, kali ini ada sebuah serve dari Merve Teniel terbaca dan quick ball dari Jeff pun terbaca. Nah, ini dia. Lagi-lagi. Iya, ini yang tidak terjadi di tim-tim lain. Bagaimana kita berbicara kedalaman skuad dan bagaimana berbicara sebuah teknik bola voli luar biasa dari pelatih Guidetti. Kita saksikan Buket pertama beri bola ke Zehra gagal dan dia langsung beri bola ke arah pemain di belakangnya, yaitu pemain dari nomor 1 Isabel Haq. Dan ini yang tidak terjadi di tim PTT sebetulnya. Betul, dia ada beberapa opsi serangan ya. Memudahkan bagi seorang setter memberikan bola, dan lagi-lagi first receive kurang maksimal tadi dan dibaca dengan sangat baik. Apakah Isabel Haq ataupun Jer tadi yang melakukan sebuah blok? Nah, ini dia ada sedikit di dalam tekanan ya permainan dari Amanda Isabel Haq ini. Ya, Isabel Haq yang mendapatkan winning block ternyata. Jadi pemain yang komplit juga di laga malam hari ini, 1 attack ataupun 19 attack, 1 ace dan 1 winning block. Pemain yang paling banyak menyumbang poin bahkan sudah mencapai 21 ya. Betul. Ada 3 pemain yang memiliki double digit poin, bahkan tidak terasa seorang Tuba Senoglu pun sudah mencapai 10 angka, Wildan. Ya. Kesempatan kali ini Ilayuda Ucak akan mengambil sebuah serve. Baik sekali play sebuah bola yang mendatar tadi, namun langsung dihantam oleh Zehra Gunes dan Amanda Campos. Ya, touch ball. Ada touch ball yang berhasil kali ini. Ya, ini dia harus tampil lebih pintar bagi seorang Amanda Campos. Harus bisa membuktikan diri sebagai pemain asing yang menjadi andalan ya. Di sini terlihat ya bagaimana dua perbedaan generasi pelatih yang pernah melatih tim nasional Turki tentunya. Yes. Coach Mehmet dulu dengan gaya yang lebih cenderung memaksimalkan bola-bola quick dan juga memaksimalkan bagaimana tip bola dan seorang middle blocker. Sementara pelatih Giovanni Guidetti ini lebih kepada mobilitas pemain dari posisi 1 sampai 6 yang terus bergerak, bahkan memanfaatkan pergerakan dari libero untuk aktif bermain. Ya, dan kembali
terulang lagi-lagi. Iya. Bella ya yang berhasil menuntaskan serangan-serangan dari tim Fakih Bank. Seperti yang Anda bilang, benar sekali bahwa pelatih yang muda cenderung memiliki strategi yang lebih variatif ya. Betul. Itu terbukti dari serangan-serangan tim Fakih Bank juga sangat variasi kali ini. Ya, karena kecenderungan pelatih. Masuk. Zehra Gunes berhasil mendapatkan sebuah ace pertamanya di laga malam hari ini. Ya, Ya, menjadi pemain yang kedua dari tim Fakih Bank melakukan complete skill. 1 ace, 8 attack, dan 3 winning block. Siap-siap kembali. Ya, Amanda Campos selalu yang dituju ya. Dan Merve Teniel. ya Buket kali ini baik sekali. Ada di set serangan dan salah komunikasi antara Emily Dimitrova dan Merve Teniel membuat poin kembali pertama untuk Fakih Bank. Iya, anehnya PTT justru tampil dalam kondisi tertekan. Mereka harusnya bisa melakukan sebuah restorasi keadaan seperti yang mereka lakukan di set kedua, tapi tidak terbukti dan justru tampil lebih di bawah pressure para pemain Fakih Bank. Dan nampaknya memang ini ya, kehilangan kepercayaan dirinya dan kehilangan konsentrasi di set keempat ini. Itulah favorit dari pelatih Giovanni Guidetti. Bagaimana dia juga menginginkan liberonya tidak hanya mampu melakukan sebuah receive, tapi juga aktif untuk mengkreasikan permainan. Itulah sebabnya mengapa di tim nasional Turki dia lebih memilih Simge dibandingkan anak asuhnya sendiri yang menjadi libero utama di tim nasional. Karena Simge secara permainan dia berani berlari, dia berani melakukan sebuah opsi serangan, sementara Acia lebih kepada pola defensif. Iya, Dan ini iya. yang mulai dicoba praktekkan oleh pelatih-pelatih lain, sehingga libero-libero di Liga Turki di Sultan Ligi lebih aktif untuk melakukan sebuah kreasi permainan, Bambang. Ya, dan nampaknya Buket Glubay ditarik keluar dan masuk kembali Chansu Ozbay untuk segera memastikan kemenangan di set keempat ini ya. Karena sebenarnya untuk ukuran Fakih Bank, kehilangan satu set di laga seperti ini adalah sebuah Iya, kerugian. betul. Ya, bersiap-siap kali ini lakukan serve. Fakih Bank sudah lakukan, floating sudah bisa diamankan, dan ada Amanda Campos. Wow, Belum panas. berhasil kali ini. Iya. Ya, belum panas betul. Atau terlalu dingin ya, karena Chansu Iya, iya. sebetulnya tadi main di set pertama. Tadi ada celah yang terbuka, penjagaan dari Mariam Bos yang terlalu tidak tepat tuh, dan Iya. bola diarahkan kembali Chansu Ozbay yang memang juga baru melakukan serve tadi, baru kembali ke posisinya. Amanda Campos dengan gaya khasnya, siap-siap. Oh, sudah dilakukan di sana, receive yang tidak sempurna, namun ada tumpa Iya, yang gagal dan betul. dibaca dengan sangat baik oleh Bahar Akbay. Winning block kembali didapatkan Bahar Akbay. Menjadi pemain yang berhasil mendapatkan 3 block poin di laga malam hari ini bagi tim PTT Sport. Ya, receive yang kaget tidak sempurna menjadi awal petaka bagi tim manapun. Sebetulnya Fakih pun bukan tanpa masalah ya. Bos adalah salah satu age gap yang cukup Yes. jauh dengan seorang Isabel Haq dan Quick kali ini. Ya, back to back winning block didapatkan oleh Bahar Akbay, menjadikan win ataupun block poin ke-60-nya Wildan Iya. di Sultan Ligi musim ini. Betul, ini adalah saingan berat Zehra Gunes untuk Yes. menjadi best middle blocker ataupun best blocker di akhir musim nanti. Betul. Bahar Akbay ini mencuri perhatian ya, karena ini adalah kali pertamanya dia tampil di kasta teratas ataupun Iya, kasta iya. tertinggi bola voli Turki. Klub sebelumnya adalah Beylik Duzu, ini adalah tim yang berkutat di kasta kedua. Ya, Dan di ternyata- divisi 2 ya. Betul, dan ternyata terbukti Bahar Akbay mampu mencuri perhatian. Ya, Dan seperti yang kita pernah bahas juga di pertandingan hari Sabtu lalu, bagaimana dengan mobilenya Zehra Gunes ini menjadi role model kepada middle blocker lain. Seperti yang kita tahu, Beza Arici juga sekarang Ya, mulai betul, aktif betul, bermain. betul. Lalu ada Bahar Akbay yang bahkan sekarang tampil mencuri perhatian. Karena era-eranya Eda Erdem yang sudah mulai habis terkikis zaman, ini mulai muncul. Zehra adalah angkatan pertama. Bahar Akbay mungkin mengikuti di setelah Ya, ini atau betul. bahkan Beza Arici. meski secara umur Bahar tuh lebih senior, tapi memang secara kesempatan Iya, baru Zehra ini, datang. iya, Zehra lebih duluan ya Iya. mencicipi kasta tertinggi dan persaingan ketat di Sultan Ligi. Dan kembali poin nampaknya sudah didapatkan tadi oleh Mariam Bos. Poin kedua bagi pemain senior ini. Tipis sekali tadi. Sebuah attack yang luar biasa. Satu attack, satu ace dari... Ace lagi. Oh, Masih namun bisa mampu diamankan. diselamatkan ternyata. Ya, kesempatan. Bos! Oh, Balik lagi. namun terlalu ya. dalam dan... Wow! Sebuah error, Wildan. Pemain yang baru kita sanjung, pemain yang mendapatkan kesempatan pertamanya di musim ini, itu menunjukkan memang pengalaman ya. Ya, betul. Pengalaman bertanding dan mental bertanding, bahkan dari bola yang sangat terbuka, gagal. Ya, ada keraguan-keraguan dari seorang Bahar Akbay untuk melakukan sebuah eksekusi terakhir tadi. Yes. Dan memaksa kembali pelatih Mehmet Bedesten Lioglu untuk mengambil
time out. Pelatih yang memang sudah sangat senior tadi 63 tahun. Berjarak hampir 15 tahun dengan Giovanni Guidetti dari pelatih Fakif Bank. Namun Giovanni Guidetti pun meski masih ataupun lebih muda dari Mehmet, secara pengalaman pun luar biasa ya. Pernah melatih timnas Bulgaria, Belanda, dan Jerman. Ya, Dan kali ini bahkan masih menjadi pelatih timnas Turki. Kesempatan kali ini poin 19-14 masih keunggulan untuk tim tuan rumah tentunya. Tugba sudah lakukan, lagi-lagi baik Mariam sekali tadi. ataupun bisa diselamatkan Ailin. Kesempatan untuk Bella ataupun Gaby Guimares. Keras sekali bak peluru tadi bola dari Gaby Guimares. Pemain yang juga bersinar di Olimpiade Tokyo lalu. Yes. Dan hampir saja dia membawa Brazil untuk meraih medali emasnya kembali, tapi harus takluk dari Amerika. Ya ini lagi-lagi receive yang buruk, iya, tapi betul juga sekali. sebetulnya ada penyelesaian yang ragu-ragu dari PTT, tapi ini adalah buah dari keberuntungan sebetulnya, karena kita Yes, saksikan yes. ini dia receive dari Ailin, malah memberikan bola kepada Chansu dengan jarak yang sangat tipis. Iya, terlalu dalam tadi ya. Iya. Ya, nampak ada sedikit pergantian pemain. Kali ini ada kesempatan bermain untuk pemain baru bernomor punggung 11, Cagla Erdem. Ya, Cala Erdem. Coba melakukan rotasi dengan Merve Tenyo seperti di set kedua tadi, Wildan. Ya, ini harus memperkuat mental juga bagi para pemain PTT. Yes, diterima dengan cukup baik kali ini dari Tugba. Namun Mariam Bos tadi tip ballnya terbaca, kesempatan berbalik, namun ada lagi penyelamatan. Kali ini ada Gaby Guimares, wow! Luar biasa, meski setup ballnya tidak dari seorang setter, Iya. tapi tetap bisa dimaksimalkan oleh pemain asal Brazil ini. Pemain yang sudah memasuki usia emasnya, 27 tahun. Iya, ini keuntungan Fakif Bank memiliki Gaby Guimares. Banyak Yes. yang mengatakan bahwa sebetulnya keberuntungan dari Fakif Bank tidak hanya memiliki Isabel Haq ataupun Sarah Gunes, tapi juga pembelian Gaby Guimares ini adalah salah satu transfer paling baik yang pernah dilakukan oleh Fakif Bank, dan ya 22-15. Ya, memang Gaby Guimares ini bermain luar biasa karena sudah 2 kali ya juga menjadi best receiver di liga. Iya. Itu membuktikan bahwa seorang Gaby ini tidak hanya cakap dalam sebuah situasi attack, tapi defensifnya Betul. juga baik. Betul. Dan di musim ini bahkan Gaby Guimares sudah mencapai persentase tinggi untuk bola receive, yaitu sebanyak 62%. Iya. Kali ini bersiap-siap ada upaya keras Emily Dimitrova Iya. dari back attack tadi ya, yang terlalu rendah sebenarnya, tapi memang kualitas tangan kiri dari seorang Emily ini luar biasa, menembus blocking dari para pemain Fakif Bank. Ya, ini keuntungan pemain yang bertangan kiri karena Yes. sulit untuk dibaca oleh para blocker. 16-22, masih tertinggal 6 poin. Kesempatan dan receive tadi yang terlalu melebar. Bos. Ini dia poin selanjutnya bagi pemain senior. Iya. 4 angka sudah didapatkan oleh Mariam Bos. Semuanya dari bola attack dan ada rotasi langsung Betul. dilakukan oleh Lucky Guidetti. Kembali memasukkan seorang Gulubai dan Isabel Haq. Ya, Buket Gulubai. Iya. Siap-siap sudah lakukan di sana. Floating kembali mengincar Amanda Campos. Ini momentum untuk match point. Namun sedikit tersendat ya dengan attack lagi-lagi dari Emily Dimitrova. Luar Iya. biasa Emily sudah mendapatkan 16 angka dan semuanya dari attack. Betul. Ini menandakan bagaimana Emilia Dimitrova memang adalah sosok kunci bagi PTT Ya. untuk melakukan sebuah skema dari open play, bukan dari upaya defense ataupun juga bola serve. Betul. Dan Isabel Haq membuat Fakif Bank akhirnya mendapatkan match saisi ataupun match point Iya. di set keempat ini. Ujian berat bagi si Maikert ya di Yes. usianya yang masih muda. Overblock tadi. Si Maikert masih berusia 21 tahun. Ya, Gaby. Kita saksikan pemirsa. Tangannya refleksnya bagus sekali tadi, dan Ya, ini dia kesempatan dibaca 1 poin Aileen. terakhir. Sikat. Wah, Iya. bingo, selesai Wildan. Tuntas sudah pertandingan pada malam hari ini dengan skor 25-17. Komentar Anda, Bang? Ya, tetap ya, perbedaan kualitas pemain, kualitas individu dari kedua tim masih membuat Fakif Bank bisa unggul dengan cukup nyaman di Ya. 3 set, dan meski sempat kecolongan, tapi memang secara mental bertanding pun
jauh lebih unggul pemain dari Fakih Bank ini, membuat kemenangan 3 poin untuk tim Fakih Bank Wildan. Terima kasih atas analisa, komentar, dan juga panduan Anda, Bams, di pertandingan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda para pecinta bola voli yang telah setia bersama kami. Full time, Fakih Bank 3, PTT 1. Kita akan kembali tentunya dalam lanjutan Sultan Lar Ligi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan besok Anda juga masih bisa menyaksikan pertandingan antara Galatasaray menghadapi Sarrier dalam lanjutan Sultan Lar Ligi. Malik Wildan, Bambang Hariri mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam Olahraga.